serta Rasulku. Bapakku sambil gendong aku, Bapak bilang Allah Tuhan yang satu. Ibuku saat memelukku bilang Islam agama Muhammad nabiku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ku ikhlas Allah Tuhanku dan Islam agamaku, Muhammad Nabi serta Rasulku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini senang banget kita mulai hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang selalu masuk ke Islam Itu Indah, baik itu ke email di islamitu-indah@ttv@yahoo.com ataupun ke Twitter kita di @islamitu_indah. Ya, @islamitu_indah. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada Ustadz. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen kita kali ini, namanya Mau Tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Jadi gini, menarik juga kalau Betul, ada Pak Ustadz. segmen Mau Tahu Dong, supaya yang di rumah juga bisa berinteraksi lewat Betul. Twitter, email. Jadi Betul. merasa ikut dilibatkan. Karena gini Pak Ustadz, Ustazah, sebagian orang merasa aku susah sekali nelfon ke Islam Itu Indah, nggak masuk-masuk. Iya. Nah, inilah wadahnya, tempatnya bisa lewat email dan juga lewat Twitter. Ada pertanyaan yang pertama ini dari Twitter nih Pak Ustadz, dari @diy_er. Pertanyaannya adalah, kalau imam salah bacaan dalam salat, apa yang harus dilakukan makmum? Di dalam kurung, kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, harus gimana Pak Ustadz, Ustazah? Silakan Pak Ustadz jawab. Gini, kalau berbicara masalah bacaan salat, selama bukan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah yang wajib. Ya, kalau yang lain sunat maksudnya. Tapi bukan berarti menyepelekan. Tetap memperbaiki. Kalau Al-Fatihah harus ditekankan, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Makanya harus diperbaiki sebaik mungkin. Jadi makmum yang di belakang bersuara untuk membenarkan bacaan imam. Misalkan kalau surah selain Al-Fatihah terus sudah dibenarkan, masih lupa imamnya, dibenarkan lagi, tidak bisa lagi, lebih baik ruku aja. Oh gitu. Lebih baik ruku aja. Sudah dibenarkan, yang biasa itu Al-Kafirun, la bunuh mata bunuh, wala antung abina, wala antung abina, wala antung, nggak berhenti-henti, lebih baik langsung ruku aja, Allahu Akbar gitu. Oh gitu. Ini bacaannya. Kecuali kalau gerakan, misalkan imamnya lupa, tiba-tiba dia ruku atau bergerak kurang rakaat, maka ucapan yang disebut oleh makmum di belakang adalah Subhanallah. Tapi kalau perempuan, tangannya digini. Oh gitu. Ya. Kalau Jadi gini, tidak membuat kacau jamaah. tapi ada lagi gini, kalau misalnya imamnya kentut, dia malu. Ya, gini, Terus gimana? Iya kan yang di belakang kalau kan nggak tahu. makmum yang kentut, kalau dia berada pada tengah-tengah jamaah, lebih baik mengikut aja. Karena bisa merusak konsentrasi orang kalau dia tiba-tiba meninggalkan jamaah, padahal dia di tengah-tengah saf. Kalau imam, dia harus keluar, melangkah satu langkah kaki ke kiri untuk menandakan bahwa dia batal. Sehingga makmum yang di belakang imam itu orang harus cerdas di situ, siap menggantikan imam yang batal, sehingga dia tinggal melangkah satu langkah untuk menggantikan imam yang kentut tadi.
Oh, kalau imamnya nggak ngaku, yang di belakang gimana? Jamaah banyak, sah Maka nggak sholatnya? yang makmun itu sah, imamnya yang tidak sah salat. Oh gitu. Jadi kalau sebagai Mana tahu makmum makmumnya. sah-sah aja ya. Ya. Nih selanjutnya nih ada pertanyaan dari email ya, dari Ibu Resa di Jakarta. Pertanyaannya, kalau istri keluar rumah kan harus izin suami, Ustaz Oki. Kalau suaminya lagi melaut kan susah dihubungi nih. Sedangkan sang istri harus belanja untuk masak, harus bayar listrik. Nah itu gimana? Dosa nggak kalau nggak izin, Ustaz Oki? Pada dasarnya memang lantai terbaik bagi perempuan adalah lantai rumahnya sendiri. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat perempuan itu, seorang istri itu keluar dari rumahnya. Pertama dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya rumahnya roboh atau misalnya kebakaran, misalnya bahaya di dalam rumahnya, dia boleh keluar rumah. Yang kedua, kalau memang dia keluar rumah itu menjadi sebuah kebiasaan dan sang suami sebenarnya dari dulu juga sudah mengizinkan, misalnya setiap hari belanja. Dulu waktu suaminya ada di rumah itu sudah hal yang biasa dan sudah diizinkan, itu boleh. Jadi alangkah lebih baik dari jauh-jauh hari sebelum sang suami pergi melaut atau suami pergi bekerja, dari jauh-jauh hari itu sudah dibilang, nanti aku belanja ya Pak, hari ini, hari ini, hari ini. Jadi itu cara mengantisipasi supaya kita pada akhirnya keluar rumah. Tapi kalaupun pada akhirnya memang tidak boleh keluar rumah, kita boleh menyuruh saudara kita atau siapapun untuk pergi berbelanja gitu. Oh gitu. Jadi kalau nggak belanja juga ntar nggak makan. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan nggak masalah. Kalau udah Kalau suaminya kebiasaan. ridho. Kalau sudah Iya, tahu, iya, iya. sudah tahu jadwal belanjanya, jadwal-jadwal, Nggak usah perlu, tiap hari. betul. Aku pergi lagi ya, aku pergi lagi ya. Betul. Izin melulu katanya ya. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz, ada email juga masuk dari Chandra di Bandung. Dia ini merasa dibohongi calon istrinya. Ya. Udah mendekati hari H, calon ini baru mengaku kalau dia sudah punya anak. Dan dari dulu calonnya ini mau jujur tapi takut. Mas Chandra ini kecewa berat. Apa yang harus dilakukan sekarang nih Pak Ustadz? Maka dikembalikan kepada Mas Chandra, apakah Mas Chandra bisa menerima kekurangannya? Sebenarnya gini, seharusnya ada namanya untuk mengenal itulah pentingnya ta'aruf, mengenal terlebih dahulu, jangan membeli kucing dalam karung. Ada ijab kabul, ada pemberitahuan, harus ada mengenal keluarganya. Siapa sih calonnya? Nah, dalam hal ini maka tidak bisa lagi apa boleh buat. Tergantung, kalau dia berkata, kalau begitu aku ceraikan, maka dalam hal ini boleh. Oh gitu. Jadi Maka seharusnya merasa tertipu. ta'arufnya itu. Tapi kalau mau melanjutkan tidak ada salahnya. Justru itu jauh lebih baik. Betul. Jadi sebenarnya ini masalahnya tergantung Mas Chandranya sendiri maunya gimana. Oke. Kalau Mas Chandranya masih mau silakan. Betul. Kalau tidak mau itu boleh. Dia sepanjang, karena ada dua kasus. Kalau dia menceraikan sebelum titik-titik, ada juga menceraikan setelah titik-titik. Titik-titik itu silahkan diisi sendiri ya. Iya, Mas malah Zoki pertama mungkin maksudnya. ada yang mau ditambahin Karena nggak? intinya dalam pernikahan itu tidak boleh ada kebohongan. Jadi kalau misalnya sudah tahu seperti itu ya silakan diistiqorohkan saja. Betul. Kembali betul, kepada betul. sang laki-lakinya ini. Nah kan. salah juga suaminya, calon suaminya kenapa waktu ta'aruf gak ditanyain semua ya kan? Iya, Harusnya harusnya ditanyain kan gini, semua. kalau misalnya dalam sistem ta'aruf atau perkenalan itu kan tidak hanya mengenal si objeknya Wanita itu saja, aja. tapi juga keluarga besarnya harus Betul. tahu gitu. Maka suami yang bagus itu dia senantiasa berkata begini, apapun yang terjadi masa lalu aku tidak mau tahu. Ya, Masya Allah. Ih, Apalagi Masya kalau Allah. sudah bertaubat, sudah menjadi orang yang baik, ya Betul, sudahlah, betul, kita lihat betul. masa Seru, ini seru. yang akan datang. Ya, nah ini ada satu lagi terakhir dari Twitter dari @i_Mailani. Ustazah, bagaimana sih penggunaan yang tepat dalam membaca Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah dan Allahu Akbar? Ya, ini suka ketukar-tukar. Intinya yang gampang supaya diingat. Ya. Subhanallah. Di Indonesia kan sering kalau yang indah-indah subhanallah. Subhanallah diucapkan pada sesuatu yang tidak baik. Subhanallah maknanya adalah maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah dari Bukan Allah. maha suci Allah dari keburukan-keburukan yang kita lihat tersebut. Jadi kalau kita lihat nggak baik bilang subhanallah. Kalau lihat yang baik-baik kita ucapkan masya Allah. Atas kehendak Allah, tuh di surat Al-Kahfi ada tuh, kalau kita masuk kebun lihat yang baik-baik ucapkan masya Allah. Kita misalnya ketemu orang gitu ya, orangnya dalam kondisi yang sangat baik, kita ucapkan masya Allah. Hafalan orang bagus kita ucapkan masya Allah. Betul. Jadi masya Allah untuk yang bagus-bagus. Astagfirullah, kita memohon ampun kepada Allah setelah kita melakukan dosa atau kita menguap misalnya, kita bisa mengucapkan astagfirullah. Allahu Akbar, tentu semua orang sudah tahu Allah Maha Besar. Ketika melihat kebesaran Allah sesuatu yang baik, kita bisa ucapkan Allahu Akbar. Betul. Nah, nih. Tapi yang kutukar masya Allah dan subhanallah. Subhanallah biasanya ya. Gimana kalau seandainya kita kutukar-tukar sepanjang kita tidak tahu, insya Allah tidak mengapa. Tapi sekarang kan kita sudah tahu Ya, penggunaan ya, masya ya, Allah ya. dan subhanallah, sehingga mudah-mudahan tidak tertukar-tukar lagi. Masya Allah. Nah, masya Ya. Gini, Allah. Silakan, Ustaz. atau lebih mudah dihafalnya gini. Subhanallah itu berlaku pada saat sesuatu ketika kita harus mensucikan Allah. Contoh kita melihat kekafiran, contoh kita melihat kemaksiatan,
atau melakukan keburukan yang menentang Allah, melihat tanda-tanda agama lain. Kita lihat gedung yang agama lain yang punya, kita langsung berkata subhanallah, atau tanda-tanda agama lain. Betul, Masya Allah nih. Nah sekarang kita senang banget udah bacain beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para jamaah yang ada di rumah. Nanti jamaah yang di rumah nih yang mau bertanya lagi boleh lewat Twitter ataupun lewat email kita. Sekali lagi saya ingatkan di Islam itu _indah di Twitter kita, atau di email kita di islamituindah@yahoo.com. Lewat telepon nanti hari ini kalau lagi live begini nih. Hari ini tema kita yang akan kita bahas adalah kok berantem terus sih? Mungkin tadi yang di rumahnya udah lihat nih bocoran sedikit-sedikit. Bintang tamunya Islam itu Indah hari ini siapa ya? Loh, kok ada 2 orang cewek-cewek? Siapa ya mereka ya? Agak-agak bule nih. Agak-agak bule atau bule beneran nih? Agak-agak bule ke Makassar-Makasaran. Oh ya Allah, ke Makassar-Makasaran. Blasteran. Betul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Hari ini tema yang kita bahas adalah kok berantem terus sih? Tadi jamaah yang di rumah udah lihat 2 orang. Biasanya kalau orang nggak pakai hijab sama pakai hijab beda mukanya Pak Ustadz. Tunggu dulu. Daripada orang penasaran, perkenalkan dulu lah dia. Justru aku pengen bilangin ini dulu pelan-pelan. Jadi orang kalau nggak pakai hijab sama pakai hijab itu cahayanya beda ya Ustaz Zoki ya. Jadi orang yang di rumah pakai hijab, ada yang gini, itu siapa sih gitu? Siapa sih tebak-tebakan? Pangling. Siapa yo kira-kira yo? Kimberly Rider dan juga Natasha Rider. Assalamualaikum. Tangan dulu Bu. Waalaikumsalam. Kim. Waalaikumsalam. Kim sama Nat. Kim sama Nat. Gimana Kim sama sehat Nat. ya? Iya, sehat. Yang mana yang lebih dulu kata Ustadz? Boleh. Yang lahir duluan yang mana Pak Ustadz? Yang lahir duluan, ya sebelah kanan lah, kakaknya. Iya. Beda berapa tahun sih Kim sama Nat? 6. Sama Natasha? 6 tahun. 6 tahun. Oh 6 tahun. Oh lumayan juga. Mukanya Kim agak lebih kecil. Agak lebih kecil. Emang Enggak, gitu kalau ya? Natasha mirip ibunya, mirip mama. Iya, kalau Oh, Kim gitu. mirip papanya. Iya. Saya mana mirip? Tadi dari tadi Ustadz tuh selalu bilang gini, Orang Makassar loh. Tapi iya, sama-sama mereka berdua itu orang Makassar. Makassar loh. Kalau Kim kan ini kan lagi sibuk di dunia presenting, film juga. Iya. Terus macam-macam. Kalau Natasha sekarang sibuknya apa nih? Mau ngikutin jejak kakaknya nggak? Belum tahu sih. Belum tahu. Dia lagi pilot buat acara baru. Oh gitu. Wah luar biasa. Insya Allah berjalan. Insya Allah mengikuti Amin. jejak kakaknya. Karena kakaknya kan sebentar lagi saya dengar-dengar kan mau sekolah nih di luar negeri, berarti Iya. harus ada yang menggantikan posisi kakaknya nih. Iya. Kesempatan juga sekalian kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Sekarang kelas berapa sih? Natasha kelas berapa Aku sih? sekarang kelas 3 SMA. Oh. Kelas 3 SMA, coba diri. Boleh berdiri gak? Kayaknya sama deh tingginya. Ustadz boleh berdiri? Maaf ya, cetakannya beda Pak. Oh cetakan. Katanya sama-sama orang Katanya orang Makassar. Tuh. Orang Udah Makassar yakin, yang Kim. nikah sama orang Inggris. Oh gitu. Saya alhamdulillah dua-duanya Makassar Pak. Nih sebentar, tema kita hari ini kan kok berantem terus. Kakak adik beda 6 tahun. Kalian berdua sering berantem nggak? Jujur, ayo Kim. Sering Sering. banget. Dalam hal apa sih Dalam kalau hal berantem apa? biasanya? Biasanya hal-hal sepele banget sih. Biasanya tuh kalau Iya. lagi minjem baju, dia suka minjem baju aku nih. Nggak bilang-bilang. Size-nya sama kan, nggak bilang-bilang itu dia. Kalau dia bilang juga kan suka oke, pinjam baju aku juga. tapi lebih banyak dia. Nggak mau. Jadi gini kan Orang- kalau dia Aku juga. Jadi giliran Kim mau Terus, pakai terus. nggak ada bajunya gitu. Bentar. kalau iya Gimana? kalau aku Ustaz mau Zoki, pakai lagi ini saya dicuci. kipasin. Ayo terus, Ustaz Zoki. Coba gimana Kim? Biar Tadi, Kim? panas Jadi nih. kalau aku mau pakai lagi dicuci tuh, baru dia pakai atau apa gitu. Kalau nggak ada di tempatnya, tiba-tiba ketemunya di lemarinya dia. Terus gimana? kalau gitu enggak, beneran. iya. tapi kan kalau misalnya Natasha ketemu, bilang Kim juga sering pakai baju dia. karena dia suka pakai baju aku tanpa nanya, ya udah aku ngambil aja baju dia. Sama juga. Karena dong. dia sering banget. Sama juga berarti kamu Ini menyelesaikan masalah sepatu juga. sepatu aku. Masa? Allah.
Tapi dia minta, jadi aku ikhlas. Pinjam. Aku Jadi- ikhlas. Oh, ikhlas. Tapi kadang-kadang Kim pinjem punya aku sepatunya. kalau aku minjem Oh punya ini jadi dia, punya Natasha. Ini sepatunya. perang Mahabharata Aku. ada di perang persaudaraan nih. kadang dia minjem baju aku, aku minjem baju dia. Gimana sih tadi? Gimana sih? Dia ngomong yang lupa. Aku minjem baju dia, biasanya nanya kan. Betul. Terus dia bilang nggak boleh, padahal dia minjem baju aku mulu. Oh gitu. Itu soal pakaian. Kalau makanan dalam hal lain juga nggak? Atau Kalau seputar kamar makan- mandi atau apa? Iya nggak? Kamar mandi kadang-kadang. Kalau Ustaz Zoki Iya. sama Ade Aku duluan, berapa kamu bedanya? duluan gitu. 3 tahun. 3 tahun. Kalau 3 tahun iya, tuh iya. berantem kayak mereka gini gak sih? 3 tahun. Harusnya lebih dahsyat ya. Enggak 3 tahun tuh sama, berantemnya juga baju juga. Karena size-nya sama, jadi bajunya tuh suka kesel. Kita mau pakai baju itu sama kayak Iya. Kim, tapi kok nggak ada sebel gitu. Makanya tadi Kim bilang begitu, Ustaz Zoki gini. Kayaknya penasaran banget Pak Ustaz. Sebentar, Pak Ustaz. Ini masalahnya pengalaman pribadinya juga begitu. Iya, emang Jadi, bener. Mohon maaf, kayaknya kasus dirimu sama juga deh. Dengan Mas Adli siapa? sama nggak? Fadli dan Fadlan kan Mas Adlan. kembar. Fadlan juga Otomatis pinjam baju saya. Fadli Fadlan pasti lebih kasusnya lebih parah. Soalnya kembaran dia. Iya. Dia punya, Sepatu. aku dong. Gak ada Apa? saingan. Ada Kadir, adanya Pak Ustadz. Masih kecil-kecil. Nggak Ya, sama. langsung aja kita bahas satu persatu Pak Ustadz. Kok berantem terus tema kita hari ini? Pasti gini Pak Ustadz, kita bicara tentang setiap manusia atau setiap orang pasti pernah bertengkar dengan orang lain, termasuk dengan keluarga. Kalau kita berbicara tentang fitrah nggak sih Pak Ustadz permasalahan seperti ini? Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kadangkala pertengkaran itu dibutuhkan. Kok dibutuhkan? Untuk saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Untuk mengetahui isi hatinya. Kadangkala memang kalau orang bersaudara itu yang satu tenang, yang satu lagi gangguin terus. Apa namanya itu? Bukan. Usil. Ada memang saudara kayaknya usil banget. Kayak adik kakak itu, apalagi dekatan umurnya, itu berdekatan umurnya itu kadangkala itu senantiasa bertengkar kayak kucing dan tikus. Kayak ada film kartun itu, Tom dan apa? Ya itu, nyebutin merek lagi. Jamaah, ini kan dipotong kan? Emangnya Baim? Jadi seperti itu. Kadangkala ini terjadi pun dimanapun. Nabi Yakub alaihissalam, saudaranya kan Nabi Ishak memiliki 2 anak, Yakub dan Is. Sehingga Nabi Yakub diperintahkan untuk meninggalkan tempatnya untuk berada di Kan'an. Kenapa? Karena terjadi tidak kecocokan. Namanya bersaudara pasti ada iri hati, bahkan ada terjadi pembunuhan antara bersaudara. Qabil dan Habil. Itu biasa terjadi. Sehingga kadangkala orang tua lah yang harus bijak bagaimana memperlakukan anak tidak berpihak sebelah, atau menjadikan mereka itu untuk senantiasa saling mengerti, saling memahami. Yang adik harus menghormati yang kakak, dan yang kakak harus menyayangi yang sang adik. Dalam artian disinilah tidak boleh ada ibaratnya persaingan, iri hati, apalagi kecemburuan yang sangat mendalam. Inilah yang bahaya. Pertanyaannya, fitrah enggak? Fitrah enggak? Jawabannya fitrah wajar. Karena ada keinginan untuk sama. Ada keinginan untuk tidak mau disaingi. Ada keinginan merasa, kenapa sih ibu bapak saya sekarang larinya perhatiannya ke adik? Ya iyalah, kamu kan udah pernah. Ya kasihan itu kalau kembaran. Yang kasihan itu kembar. Kalau adik kakak, kakak bisa diberikan pengertian. Kamu kan dulu 6 tahun yang lalu kamu digendong ibu. Sekarang giliran adik lagi. Mengerti ya, gitu. Bahkan kadang-kala bajunya turun ke adik. Sehingga adik enggak pernah pakai baju baru. Dapat baju turunan. Kasihan. Nah, terus kalau kembaran itu paling bahaya. Kasihan itu saya. Kalau kembaran itu lebih parah itu. Contoh Fadlan. Itu parah itu. Kenapa? Bisa ketukar-tukar. Kenapa sih baju kita harus sama?
Tapi saya belum terlalu mendalam tentang orang kembar karena saya bukan orang kembar ya. Saya perasaan tidak kembar, tapi walaupun banyak yang mirip wajah saya. Jamaah, kalau begitu beranilah untuk mengakui kesalahan, itu yang paling penting. Beranilah untuk meminta maaf dan legowolah untuk memaafkan, itu yang paling penting. Dan ingat, sekalipun dicuci dengan 7 lautan, tetap kamu bersaudara. Bagaimanapun besarnya kebencianmu kepada adikmu, dia tetap adikmu. Bagaimanapun kebencianmu, kejengkelanmu kepada sang kakak, jahilnya sang kakak suka mengganggu adiknya, suka mengganggu saya, bagaimanapun itu tidak boleh. Disinilah disebut memutuskan silaturahim. Hubungan silaturahim itu adalah adanya hubungan persaudaraan, adanya hubungan pernikahan. Makanya ketika terjadi pertengkaran sehingga memutuskan silaturahmi, maka disinilah dijatuhkan hukuman, yakni tidak akan mencium baunya sorga. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jangan pernah membenci Padlan. Enggak lah Pak Ustadz. Mungkin tidak suka perbuatannya, nggak suka ketika lakunya, betul. jengkel dengan perbuatannya, tapi jangan sampai engkau tidak bersapaan. Betul, tapi kalau bicara kakak sama adik kembaran itu biasanya kalau kita kesel itu lebih kepada mendidik atau lebih kepada supaya dia tidak terpuruk atau tidak salah jalan gitu sih arahnya ya Ustaz Zoki ya. Alasan. Kakak tuh biasanya itu menasihati adik gitu. Nanti kita bahas yang itu tuh. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Nah, setelah ini juga Ustaz Zoki akan membahas tentang apa batasannya ketika berantem-berantem itu sudah dianggap berbahaya. Nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke sini ke 791877000 untuk di Jabodetabek, dan untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Atau yang nggak bisa telepon, langsung aja ke Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag berantem aja. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jika terjadi sengketa antara keduanya, maka damaikanlah, islahkanlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Pentingnya persaudaraan sehingga Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman kalian sampai kalian saling mencintai. Ketika orang sudah saling mencintai, maka timbullah iman, dan karena sebab iman itulah seseorang masuk ke surga. Pentingnya persaudaraan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Ustadz. Yang tadi Ustadz bacakan adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Memberitahukan kepada kita kalau terjadi perselisihan ternyata boleh untuk mendamaikan, maka harus malah dianjurkan. Makanya kebohongan boleh ada 3 ya Ustadz ya. Salah satunya kebohongan apabila jemaah semua kalau kita ingin mendamaikan satu sama lain. Nah itu Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita lihat ada orang yang berselisih, ada orang yang bertengkar, berarti kewajiban
kewajiban mukmin yang lainnya adalah mendamaikan. Begitu pula kalau ada suami dan istri yang bertengkar, ada yang namanya hakam, ada yang namanya keluarga, ahli keluarga yang satu sama lain bertujuan untuk mendamaikan, bukan untuk mengkompor-kompori. Nah, sekarang kita akan membahas kapankah ketika bertengkar atau berantem itu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Pada saat berantem itu atau bertengkar itu pada saat yang seperti apa? Biasanya kalau orang-orang yang bertengkar atau orang-orang yang berantem, tadi Ustadz mengatakan nggak apa-apa karena itu adalah fitrahnya manusia. Islam sama sekali tidak melarang secara mutlak, Bu. Nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, karena pasti yang namanya persaudaraan, persaudaraan sedara, persaudaraan seiman, pasti ada yang namanya selisih paham, pasti ada yang namanya kesel-keselan, itu ada, tapi ada batasan-batasannya. Kita akan membahas ketika berantem itu berbahaya. Kalau yang pertama, kita tidak bisa menjaga lisan kita pada saat kita bertengkar. Seringkali yang namanya orang bertengkar, berantem itu sama setan itu dikipas-kipasin, makin meledaklah kita. Sehingga seringkali ketika orang bertengkar ada sumpah serapah yang ia katakan. Yang ia keluarkan dari mulut-mulutnya adalah julukan-julukan yang kasar, menghina, mencaci maki, kata-kata yang tidak patut dilayangkan oleh seorang mukmin. Orang-orang yang beriman, betul nggak jemaah yang di rumah kalau berantem, sebagian dari kita biasanya mengeluarkan kata-kata kebun binatang misalnya. Ya, Bu, menggunakan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Berantem boleh, bertengkar boleh, tapi tidak dengan kata-kata yang seperti itu. Aku sumpahin, ibu marah sama anak, aku sumpahin kamu tuh, hati-hati tuh para ibu, ketika mengucapkan aku sumpahin kamu, kamu jadi anak begitu, maka siapa tahu doa ibu itu akan dikabulkan oleh Allah. Ingat, doa orang tua adalah doa yang mustajab, doa seorang ibu, doa yang mustajab langsung didengar oleh Allah. Jadi ibu-ibu nggak boleh bilang dasar anak nakal, dasar anak bodoh, nanti anaknya jadi bodoh beneran, nakal beneran. Begitu juga antara saudara atau suami dan istri. Suami dan istri Allah perintahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la tadribul wajah, jangan mukul wajah, la tuqabbih, jangan mencaci maki. Berantem boleh tapi tidak dengan caci maki. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mencaci maki? Kan kita bisa beristighfar, Bu. Kan kita bisa menahan lisan kita ini. Makanya kalau orang marah, diem, itu bagus. Ada jenis orang-orang yang boro-boro marah, giliran mau marah langsung nangis aja tuh, air mata keluar. Bener nggak, Bu? Ya, nggak sanggup marah, saking kesel, saking gemesnya itu air mata aja tuh yang keluar. Tuh contoh istrinya Ustadz misalnya. Contoh saya juga tuh begitu tuh, Bu. Ibu-ibu juga begitu tuh. Ya, nggak bisa, saking keselnya udah nangis aja tuh. Tuh ciri-cirinya perempuan, nggak apa-apa, bagus. Daripada kita mengatakan sumpah serapah. Kemudian julukan-julukan yang kasar, dasar, saya juga nggak mau nikah sama kamu, dasar kamu saudara saya, apaan kamu gitu ya. Julukan-julukan yang kasar tidak boleh. Karena memang tidak boleh juga mengolok-olok tuh di suratnya Al-Hujurat ayat 11. Tadi kan Ustadz membacakan, Ustadz Syab membacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 11 memerintahkan kepada kita untuk tidak mengolok-olok. Biasa orang bertengkar, orang berantem diolok-olok tuh orang. Bisa jadi orang yang diolok-olok jauh lebih baik daripada kita. Kedua, batasan-batasannya kalau bertengkar kemudian berbahaya apa? Kalau sudah ada nih, tangannya bergerak nih, nggak boleh. Nggak boleh. Di surat An-Nisa 34 saja untuk istri yang nusyus, istri yang durhaka saja itu tahapan paling terakhir. Itu berlaku untuk kita semua. Pukulan ini tahapan paling terakhir setelah semuanya sudah dilakukan dan ternyata tidak bisa. Dinasihati tidak bisa untuk istri misalnya ya, dipisahkan dari ranjang tidak bisa. Kemudian boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nggak suka Allah yang namanya kekerasan itu. Makanya ada yang namanya kisos. Tuh di dalam Islam tuh kisos gitu ya. Kalau melakukan ini, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi mukmin yang baik itu akan selamat orang-orang dari lisan dan tangannya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, apalagi membahayakan kalau ia bertengkarnya lebih dari 3 hari. Kenapa sih harus 3 hari? Allah membolehkan kita berantem 3 hari, boleh. Karena di dalam waktu 3 hari itu kita bisa bermuhasabah, kita bisa introspeksi. Tapi hati-hati orang yang berantemnya lebih dari 3 hari, ingat nanti dia ketika meninggal dunia dalam keadaan masih berantem, maka neraka baginya. Kata Rasul. Kemudian ingat setiap hari Senin dan Kamis itu Allah itu kan malaikat-malaikat mengambil pahala-pahala orang kan, dan pintu surga dibuka. Dan orang-orang yang masih bertengkar Senin dan Kamis itu pahalanya, pahala semua itu akan tertahan, amal-amalnya tertahan karena dia masih bertengkar. Gak nyampe. Gak nyampe, masih bertengkar. Makanya gitu ya. disuruh untuk setelah 3 hari silakan berdamai. Iya. Kenapa 3 hari?
Karena manusia itu memiliki sifat lupa. Ya. Jadi manusia itu setelah 3 hari pasti besok 2 hari kemudian dia sudah membuka untuk memaafkan itu. Jadi kalau sudah lewat 3 hari itu berarti sudah dendam itu. Dan kalau memang orang kalau gelas 1 itu tidak bunyi tuh. Tapi ketika sudah ada 2 gelas itu pasti bunyi. Apalagi kalau 3 gelas. Apalagi kalau banyak gelas pasti. Jadi itu aja. Betul. Jadi berantem nggak boleh lama-lama, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh mukul-mukul. Tapi kalau kita di dalam keluarga, kalau bicara kakak adik, apalagi belum menikah masih serumah, itu kalau berantem pasti biasa dong. Sehari bisa berapa kali Kim berantem gimana? Sehari kalau moodnya lagi sama-sama nggak enak tuh bisa seharian aja gitu nggak enak. Bisa Jadi berapa kali berantem enaknya sehari? tuh ya udah aku di kamar aja, dia di luar. Jadi berantemnya diam-diaman ya, diam-diaman atau saling mencaci maki teriak-teriakan gitu. Kim Paling kamu sekamar. iya gitu. Oh ya. Iya. Kalau berantem berdua Nat sama Kim, ya papa sama mama gimana? Misahin apa? Ya udah biarin terus aja biar terus. Nggak berantemnya gimana dulu Mas Fadli? Kan berantem Biasanya perempuan gimana? beda. Perempuan tuh berantem itu ada aja urusannya kan. Iya berantemnya tarikan rambut atau gimana? atau Wah. teriak-teriak atau diam-diaman. Adu mulut. Adu mulut atau diam-diaman. Ya awalnya paling adu mulut. Iya. Paling 10 menit lah. Habis lama juga lu. 10 menit. Durasi kita ngobrol aja 10 menit sih lama banget sebelum iklan. Nggak sampai 10 menit lah Nggak maksimal sampai lah. 10 menit. Paling Terus abis itu aku keluar kamar. dia keluar kamar. Terus masuk lagi berantem Terus- lagi. Gak kelar Terus dong. langsung ngadu ke orang Siapa yang tua. ngadu? Kadang aku, kadang dia. Oh gitu. Iya. Yang paling sering dimarahin siapa? Dia. Enggak juga. Karena dia yang sering salah. Oh gitu. Terus bentar, masalah yang paling sering bikin kalian berdua berantem tuh apa sih? Selain tadi. Masalah Tukar-tukar apa baju. ya? Apa ya, karena ada banyak lah sepele-sepele sih biasa ya. Cuman kan karena kita emang satu kamar gitu. Naruh barang tidak pada tempatnya jadi bahan berantem. Iya ya. bisa tuh. Pengalaman pribadi Ustaz. Meja aku, meja dia. Mohon maaf ya. Barang-barang dia di Mohon meja maaf, aku. tanpa menyakiti perasaannya, siapa yang paling jorok? Siapa yang paling berantakan? Sama-sama sih kayaknya. Ya ampun. Terus gini. Kalau jawabannya sama-sama, saya curiga. Kenapa? Itu Kim. Enggak. Dengar jawabannya Tunggu. Nat, gimana? Saya pengen tahu kalau misalnya berdua berantem, terus damainya tuh gimana? Baikannya tuh gimana? Gengsi nggak minta maaf? Atau baikan aja gitu langsung tanpa kata-kata maaf? Otomatis. Tanpa Iya, kata-kata tanpa sih. kata-kata. Kalau aku tipe orang yang hari ini berantem terus tidur, besoknya udah fine aja gitu. Iya. Kalau dia nggak tahu sih. Cuman ya biasanya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu teman sekamar. kan aku ya udah aku diam aja kan setelah udah berantem udah diam aja gitu loh, tidur kayak nonton TV kayak apalah. Iya, paling Iya. diam aja. Nah, gimana sih? Iya. Harusnya ngomong. Natasha gimana? Ya. Itu dong. Ngomong aja. Jawab dong. Kalau jawab paling kalau orang tua aku masuk tuh ya udah saling maaf-maafan, maaf ya gitu dong. Gitu loh. Paling nggak ikhlas, Nggak ikhlas gitu Paling- ngomong maaf. makanya nggak ikhlas kan kalau disuruh kan nggak ikhlas. Tapi akhirnya besoknya udah fine aja, Fine-fine aja, Besoknya baik-baikan udah sendiri aja. curhat lagi. Tapi kalau habis berantem itu baikan itu malah semakin dekat, gak semakin tahu satu sama lain gak sih? Kerasa gak sih? Nggak juga sih. nggak tahu. Gak juga ya? Kerasa. Gak ngaruh juga. Ini pada saat berantem, pada saat Mungkin karena berantem. umurnya masih segini kali ya, mungkin nanti ke depannya katanya orang tua sih ya, nanti ke depannya kalian saling kangen. Pada saat berantem Oh, ada gitu. perasaan sedih nggak? Aduh sedih deh sebenarnya berantem sebenarnya nggak pengen kayak gini sih. Cuman kok kesel tuh gitu. Ada nggak perasaan sedih? Rasanya usah soki. Ya itu waktu dia berantem sama adiknya. Kalau Coba kalau tanya berantem dulu. kan lagi egoisnya tuh, Iya. jadi enggak sih. Jadi paling Nggak kita merasa mikirnya sedih. diri sendiri gitu. Apa yang ngangenin? Nat kepada Kim. Kalau Kim suka keluar negeri untuk syuting atau Kangen nggak? berhari-hari kangennya, kangen apanya Kalau- sama Kim? kalau- Nat, iya. Nat. Natasha. Kakaknya Paling- direm dulu. terus. Paling kangennya Kangen berantem. Sama juga. Apa yang dikangenin dari sosok Kim? apa ya? Suka Kita akan lanjutkan setelah ini. Aduh, dia akan berantem terus kangennya apa coba? Kangennya apa coba? Satu aja. Satu aja. kalau suka jalan, Bentar ya. kalau jalan ke mall Sendirian. jalan bareng-bareng. Oh biasa jalan Dibeliin bareng-bareng. makanan. Suka soalnya. ditraktir ya. Iya. Oh ya ampun. Berarti kalau Jadi yang misalnya- dikangenin cuma duitnya doang.
Ayo jamaah di rumah, kita kasih kesempatan juga nanti untuk bertanya langsung kepada Ustaz dan juga Ustazah. Langsung head lover ke sini ke 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Jangan lupa yang mau bertanya lewat email, kirim di Twitter. Dengan hashtag berantem aja. Setelah ini Pak Ustadz akan bertausiah tentang menciptakan Ustazah Oki, mohon maaf Ustazah Oki, tentang bagaimana menciptakan keharmonisan. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Adillah dalam kebaikan, kelembutan, kebaikan. Adillah dalam kelembutan, kebaikan, kelembutan. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Adillah dalam kebaikan, kelembutan, kebaikan. Adillah dalam kelembutan, kebaikan, kelembutan. Bagaimanakah kita menciptakan keharmonisan walaupun sering sekali bertengkar? Yang sering bertengkar siapa Bu? Di sini Bu, coba tunjuk tangan. Bertengkar sama anaknya, bertengkar sama mertuanya, bertengkar sama suaminya, sama saudaranya, kakaknya, adanya, tetangganya. Coba Bu, tunjuk tangan Bu. Gak ada? Yang disuruh ibu-ibu. Kenapa yang angkat tangan Ustadz sama bapak? Aku pancing ibu-ibu. Pasti pernah bertengkar ya nggak Bu? Ya? Pernah. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan berarti bohong. Nah, sekarang pertanyaannya gimana supaya kita menjaga keharmonisan walaupun kita pernah atau sering sekali bertengkar. Ingat ketika ada orang bertengkar, ada api-api permusuhan di dalam hatinya, kesel, benci, dendam. Ingat bahwa itu pertama adalah perbuatan dari setan yang senantiasa menyesatkan manusia, sebagaimana setan berjanji, iblis berjanji ketika dikeluarkan dari surga menyesatkan kita semua. Salah satunya adalah mengobarkan permusuhan. Anak marah-marah sama ibu, setan bikin anak itu jadi anak durhaka. Ibu marah-marah sama anak, ibu-ibu yang zalim pada anaknya. Suami yang biasanya marah-marah sama istrinya, suami yang zalim. Istri yang marah-marah sama suaminya, istri yang nusyus atau istri yang durhaka. Kakak dan adik saling bertengkar, itulah misi dari setan. Maka ketika mengetahui, oh ketika mau berantem ini kan misinya dari setan, apalagi suami istri. Misi terbesar setan, misi terbesar iblis adalah mencerai-beraikan suami istri. Jadi kalau pada akhirnya mau berantem, ini dari misi dari setan. Ingat itu dulu, supaya kita nggak terjebak dalam kemarahan yang berlarut-larut. Marah boleh tapi tidak berlarut-larut. Yang kedua, menciptakan keharmonisan walaupun sering bertengkar. Apa? Bertengkar boleh tapi ingat ada adab-adab dalam bertengkar. Tadi kita sudah bahas, tidak mencaci maki, tidak dengan tangan, tidak lebih dari 3 hari, dan adab-adab yang sudah jemaah tahu semuanya. Ketika sedang marah, alangkah lebih baik diam saja,
Bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah, diam saja larinya ke masjid. Jadi kalau lagi berantem larinya jangan aneh-aneh, larinya jangan curhat sama orang yang malah komporin kita jadi malah gede masalahnya. Larinya kalau lagi marah-marah bukan ngadu sama orang lain sehingga membuat kita adu domba. Tahu nggak, aku tuh sebel banget sama orang itu, kamu juga kesel dong sama orang itu. Tahu nggak, orang itu tuh jahat juga loh sama kamu. Kita yang punya masalah kita ngajak geng kita untuk benci juga sama orang itu. Ya nggak boleh tuh. Orang-orang yang jahat lisannya tuh seperti itu. Kita tahu adab-adab ketika bertengkar, kalau lagi sebel, kalau lagi marah itu dari setan dari api, silahkan berwudu dengan air tentunya untuk memadamkan api tersebut. Lagi marah, lagi sebel supaya nggak besar, silahkan marahnya itu dengan kalau berdiri duduk, kalau berduduk baring untuk meredakan emosi kita. Makanya tadi Kim betul, kalau marah udah tidur aja. Ya, untuk meredakan kemarahannya. Adab-adab seperti itu. Tapi tadi di awal kalau jemaah mendengar Mas Fadli pernah bilang, kan kalau misalnya kita diamin saudara kita boleh kalau dalam rangka pendidikan, kan Mas Fadli bilang gitu. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita marah sama saudara, biarin aja aku marah seperti ini dalam rangka mendidiknya. Contohnya siapa? Rasul pernah marah, Rasul pernah menegur Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Didiamkan selama 50 hari, betul, tapi dalam rangka pendidikan saja. Bukan dalam rangka untuk memusuhi apalagi untuk membenci, tapi dalam rangka supaya ia sadar bahwa ia berbuat salah dan kemudian ia memperbaiki kesalahannya. Itu boleh-boleh saja. Dan kedua dan ketiga, apalagi supaya tetap harmonis, sering berantem tapi tetap harmonis, minta kekuatannya sama Allah. Dari Allah, minta kekuatannya, lemparkan permasalahan kepada Allah. Kalau lagi bertengkar, ingat, ketika kita bertengkar, kita sakiti saudara kita adalah bagian dari diri kita. Kita marah sama dia, kita sakiti dia, sesungguhnya kita menyakiti diri kita sendiri. Istri yang marah pada suami menyakiti diri sendiri. Kakak marah sama adik, adik marah sama kakak, sesungguhnya dia menyakiti dirinya sendiri. Karena kalau ada bagian tubuh yang sakit, seorang mukmin adalah satu tubuh. Bagian salah satu tubuh yang sakit, maka seluruhnya akan terasa sakit. Maka minta kekuatan kepada Allah untuk terhindar dari sifat-sifat pemarah, sifat-sifat reaktif. Apa itu reaktif? Dengar satu masalah langsung meledak marah-marahnya. Tidak, tapi belajar dan berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah supaya ketika dengar satu permasalahan, ketika ada kekesalan, diberikan kesabaran dulu. Rabbana afriq alaina sabran, berikan kesabaran ya Allah, kata Allah ya di dalam Al-Quran. Bagaimana cara supaya menjadi pribadi yang sabar? Banyak-banyak berdoa. Lagi kesel, bukan meledak dulu, tidak, disimpan dulu, dipikirkan dulu, ini pantas nggak sih permasalahan seperti ini aku sebar luaskan? Pantas nggak sih permasalahan seperti ini aku meledak-ledak perkataanku? Karena hati-hati, kalau sudah marah, kita keluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali, Bu. Kata-kata yang telah menyakiti hati orang, yang sudah membekas di hati orang, kita tidak bisa tarik kembali. Maka pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Pikirkan dulu, pantas nggak, layak nggak aku marah sebegininya dengan permasalahan yang seperti ini. Jadi bercermin kepada diri sendiri dulu. Ya. Kira-kira kalau kita ngomong begini, kita digituin orang, marah nggak kita gitu ya? Ayakul khairan awliyas, berkata-kata yang baik atau diam. Betul, Masya gitu Allah. caranya. Nih, Pak Ustadz, Ustazah, saya mau kasih kesempatan jemaah yang ada di rumah nih yang sudah berhasil masuk telepon ke sini. Silakan telepon ke 7918700. Kita coba angkat teleponnya. Halo. Sudah ada yang masuk belum ya? Assalamualaikum. Oh, sudah ada yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Mia di Denpasar. Ibu Di Pasar Bali. Ibu Mia di Denpasar. Silakan Ibu Mia. Masya Allah. Assalamualaikum Denpasar. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mia pertanyaannya. Saya mau bertanya dengan Ustazah Oki. Boleh. Saya punya masalah begini, Ustazah. Saya punya adik. Dari kecil saya sudah besarkan adik saya sampai sekolah juga saya menyekolahkan. Terus saya juga sudah meminta selama pernikahan saya ini kurang bahagia memang sejak ada kehadiran adik saya. Jadi kan saya juga sering berantem sama adik saya, Ustazah. Begini, setelah berantem kayaknya mungkin adik saya sakit hati sebagaimana. Terus kok sekarang suami saya selingkuh dengan adik saya. Suaminya apa, Bu? Ibu Mia. Suami saya sekarang dengan adik saya selingkuh.
itu adik saya sekarang sudah, maksudnya sudah lama hubungannya sama suami saya sudah lama. Jadi saya tanya sama suami saya, kamu kira-kira pilih siapa? Kalau kamu masih dengan adik saya silakan teruskan. Kalau sama saya buang adik saya bilang begitu. Tapi suami saya masih memilih saya. Jadi saya bilang sama suami saya, kalau begitu kamu buang adik saya. Terus sampai sekarang adik saya masih minta maaf sama saya, berjanji tidak hubungan lagi saja. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimana saya menyikapi adik saya? Dan maaf saja, adik saya sudah pernah hamil, sudah digugurkan, sudah pernah digugurkan. Terus, ya, Ibu Mia, Ya. tenang dulu, biar pelan-pelan kita coba bahas satu persatu ya. Jadi intinya itu adalah bahwa Ibu Mia ini yang membesarkan adiknya, menyekolahkan segala macam. Setelah Ibu Mia menikah ini ternyata adiknya ini ada hubungan dengan suaminya, sampai dengan adiknya ini hamil, bahkan digugurkan. Nah sekarang adiknya ini sudah mencoba meminta maaf kepada kakaknya. Tapi sekarang perasaannya si Ibu Mia ini harus bagaimana dengan adiknya nih? Intinya seperti itu kurang lebih. Bagaimana Ustaz Zoki? Ibu, saya memahami betul perasaan ibu yang sakit, terluka, merasa kok saya sudah baik, kok dibalas dengan seperti itu. Sebenarnya apa yang ibu lakukan tadi sudah benar, karena ibu melakukan tabayun, yaitu berbicara kepada suami dan berbicara kepada adik. Ibu berbicara kepada suami, suami tetap memilih ibu, pada akhirnya ibu yang memutuskan sendiri bahwa pernikahan ini dilanjutkan, alhamdulillah. Dan kemudian mengenai adik ibu, untuk hati ibu yang sedang terluka, memang sebenarnya memerlukan waktu, Bu. Memerlukan waktu. Saya nggak bilang ibu harus memaafkan, karena itu pasti berat sekali. Ada rasa pengkhianatan di situ, karena adik maupun suami mengkhianati ibu. Tapi ibu butuh waktu berproses untuk menyembuhkan hati ibu dulu. Sekarang yang ibu lakukan adalah ibu fokus terhadap diri ibu sendiri untuk mendekatkan diri dulu kepada Allah. Ibu ambil sejadah ibu di sepertiga malam, ibu menangis di situ, ibu mengadu kepada Allah di situ, ibu lemparkan masalah ibu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bisa menyembuhkan hati ibu. Setelah itu ibu pasti tahu apa yang akan ibu lakukan. Memang pada saat ini ibu mungkin tidak bisa melihat wajah adik ibu karena terlalu sakit, itu tidak mengapa, Bu. Tapi yang paling penting, yang fokus adalah sekarang ibu sama Allah dulu. Perbaiki hubungan ibu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan ibu dengan sekitarnya. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditambahkan? Sebentar Ibu, ada yang mau ditambahkan Ustaz, silakan. Kalau buat ibu sudah diselesaikan Ustaz Oki, saya cuma mau memberikan warning, peringatan buat semua laki-laki yang memiliki ipar. Ipar itu adalah musuh. Ipar itu adalah musuh sebenarnya. Jadi jangan pernah satu rumah dengan ipar. Betul. Nggak boleh. Ipar adalah Apalagi, maut, hati-hati. Ipar itu adalah maut bagimu, kematian untukmu sebenarnya. Itu Rasul katakan. Jadi ibaratnya gini, kalau ada laki-laki suami istri kan tidak boleh satu rumah dengan adik ataupun kakaknya saudara perempuan kita, saudara istri kita. Ipar. Kenapa ipar kita? Karena itu bahaya. Dia bukan muhrimmu dan kamu haram menikahinya. Karena tidak boleh memadu adik kakak, tidak boleh. Itu cuma terjadi pada zaman dahulu. Tapi untuk zaman sekarang dan di zaman Rasulullah itu diharamkan menduakan, memadu antara kakak dan adik. Itu haram. Ini pelajaran bagi kita untuk hati-hati terhadap ipar, karena kenapa? Tadi dia itu bahwa kita nggak pernah menyangka. Betul. Kita kan anggap adik sendiri, tapi ternyata itu bisa banyak pintu perselingkuhan dari situ. Itu senjata setan untuk Ya. mengganggu rumah tangga. Itu alatnya setan. Nauzubillah Dekatkan diri pada Allah ya, Ya, Bu. Ibu Mia, mudah-mudahan masalahnya Semoga diberi terselesaikan ya, Bu. Saya mau ada yang ditanyakan lagi. Ya kenapa silakan? Ya, sedikit aja Bu, silakan Bu. Terus bagaimana, siapa yang di antara bertiga ini yang paling berhala dan paling berdosa, Ustazah? Oh, yang Karena paling tidak berdosa di antara bertiga. kandungan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Orang yang terbaik adalah saling introspeksi dirinya, bermuhasabah terhadap dirinya. Ibu bermuhasabah, mungkin ada andil kesalahanku, mungkin kurang melayani suami dengan baik. Itu Betul. orang terbaik, bermuhasabah, melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang lain-lain tentu ibu sudah paham. Dosa zina itu masya Allah, orang-orang yang astagfirullahaladzim, ya, semoga kita terhindar dari perbuatan zina. Yang lajang belum menikah, dosa zina ketika dia berzina adalah dia di apa nih namanya?
Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Yang sudah menikah lebih parah lagi, yang berzina ketika dia menikah adalah ia dirajam. Rajam itu dikubur sampai ke leher, dilempari batu sampai mati. Nauzubillah, subhanallah. Jadi kalau berbicara siapa yang bersalah, siapa yang paling banyak dosanya, itu Allah yang menentukan. Ya, kita nggak pernah tahu. diri saja. Bermuhasabah aja masing-masing. Nah, Ibu Mia mudah-mudahan puas dengan jawabannya dari Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Untuk yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang harmonis dalam Islam. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang mau celaka. Tidak ada manusia yang mau merusak, apalagi merugikan diri sendiri. Ketika manusia merasa tidak suka, itu wajar. Ketika manusia jengkel, marah, itu wajar. Tapi bagaimana dia bisa bertahan menyikapi kemarahannya? Pelampiasan kemarahan itulah yang kadangkala manusia tidak sadar. Anda marah, Anda jengkel, tapi jangan pernah lepaskan dari mulutmu. Jangan lepaskan dengan tindakan, karena itu akan merugikan diri kita. Di dalam Al-Quran lebih banyak memberi maaf daripada meminta maaf. Karena kata-kata memberi maaf sebenarnya jatuhnya pada diri kita. Ketika manusia tidak mau memberi maaf, maka disitulah kerugian yang terjadi pada dirinya. Karena dia sebenarnya merusak dirinya sendiri, merusak hatinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan segala-galanya. Mana orang tahu kalau dia marah? Ketika kita jengkel sama seseorang, cepatlah maafkan mereka, ikhlaskan, halalkan mereka. Kenapa? Karena bisa jadi yang membuat kita marah, dia tidak sadar kalau dia telah melakukan hal yang membuat kita marah. Kajian kita kali ini kadangkala membuat kita rasa, ini aku loh, ini aku loh, aku maunya seperti ini. Jangan pernah memaksa orang untuk bisa mengerti dirimu, tapi kitalah yang harus berusaha untuk mengerti orang lain. Berlaku adil itu tidak harus sama. Jangan meminta orang tua untuk berlaku adil dengan memberikan sama. Tidak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sosok adik jangan pernah berkata, kenapa uang jajan saya tidak sama dengan kakak saya? Tidak akan sama, karena kebutuhanmu tidak akan sama dengan kakakmu. Kenapa saya dibedakan dengan adik saya? Jelas karena kamu laki-laki, dia perempuan. Jangan pernah meminta keadilan yang harus dalam artian adil itu harus sama. Apalagi manusia tidak mampu berlaku adil, hanya berusaha untuk berlaku adil. Karena adil itu hanya pada Allah. Adik kakak, satu bentuk kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, karena kita diberikan nikmat oleh Allah. Sosok Kim mendapatkan adik yang bagaimanapun dia adalah adiknya Kim. Kim pakai mic-nya. Bagaimanapun Kim marah pada Nat, coba pandang Nat, ataupun Kim suatu saat nanti akan pisah loh. Kim nanti akan pergi, Nat akan kangen dengan Kim. Ayo ucapkan terima kasih kepada sosok kakak yang tidak pernah berhenti untuk mau membimbing Nat. Mungkin Nat pernah membuat Kim menangis, kecewa. Nat harus bersyukur memiliki kakak
yang mau menerima Nat dengan kekerasannya Nat, egoisnya Nat. Ayo ucapkan. Ucapkan Nat. Terima kasih kepada sang kakak. Silakan. Ucapkan. Ayo. Ya. Aku minta maaf. Aku kangen. Tinggal berapa bulan lagi mungkin Kim akan pergi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi loh. 2 minggu lagi Kim akan pergi ke Inggris. Ayo. Peluk. Kalau nggak bisa ucapan, tindakan. Ayo peluk. Oh ya udah. Kim, ayo beri nasihat. Iya, nanti aku pergi. Kamu dengerin mami, kerjain PR, jangan nakal, jangan egois, jangan bikin mami susah. Terus kalau ada apa-apa kan tinggal telepon aja juga gampang kan. Sekarang HP free call kan ada. Apa yang membuat sosok Kim nangis kalau ingat adik? Karena adik belum bisa mandiri. Mungkin suatu saat dia main di sinetron atau main di PA, tiba-tiba dimarahi, diberikan masukan. Ayo. Ya semoga dengan aku nggak ada, dia masih bisa nyenengin mama aku. Dan ya jangan bikin mama aku stres aja sih. Cium adiknya. Ayo, sapa mama di rumah sama papa. Hai Mom. Sekaligus mohon maaf, Amin, kepada semua yang mencintai Kim, yang tinggal 2 minggu lagi, utamanya jamaah Islami Tinda yang mungkin kita kangen. Ayo silakan. Ya papa ngikut sih, cuman mami sabar ya, sabar sama Natasha juga. Terus kalau kenapa-napa tinggal telepon gampang, kalau kangen tinggal FaceTime gampang, Skype gampang kan. Kayak waktu itu juga sering teleponan atau Skype-Skypean, terus lebih enak aja gitu loh, jadi kayak saling kangen dan gak berantem gitu. Iya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang harmonis dalam Islam. Sebagai kakak dan adik, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sesama muslim, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Ustadz tadi ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini. Kok berantem terus sih? Ibu-ibu, ibu-ibu, Bu, kita baca Twitter dulu ya Bu ya. Ya ada yang masuk banyak nih, alhamdulillah nih. Salah satunya ada dari Anissa Safitri di @Anissa_SFTR. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa seorang anak berhak menghentikan orang tua yang sedang bertengkar? Gini, orang tua itu kan tidak mau dinasehati. Betul. Orang tua itu susah untuk diberikan masukan. Tapi tidak ada salahnya anak mendamaikan, bukan menghentikan tapi mendamaikan. Mendamaikan. Dengan caranya juga caranya. Dengan caranya yang sopan, dengan caranya jangan langsung pasti bertengkar langsung ke tengah-tengah. Jadi harus ada netral. Jadi intinya ke ibu ke bapak. Boleh. Yang berikutnya dari Tresna SNB di @tresna_sanubari.
Pertanyaannya Ustaz Oki, kalau marah sama seseorang tapi marahnya cuma di hati doang, hukumnya sama aja nggak dengan marah yang ditunjukkan langsung ke orangnya? Marah di hati berarti punya penyakit hati. Kalau sekedar kesal saja, itu adalah satu hal yang wajar, beristighfar kepada Allah, kemudian hilang penyakit hati itu, bersih lagi hatinya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam hati marah, kemudian terlihat dari bentuk raut mukanya yang kemudian jutek, kemudian sikapnya yang kemudian kasar, nah itu yang termasuk dalam golongan dosa. Sama dosanya kalau kayak gitu kasusnya. Tuh jelas ya untuk Tresna. Selanjutnya nih satu lagi, ada lagi dari Nona Azhar di @lisnaadz. Coba buat Ustadz sama aja nih ya, apa hukumnya jika kita berantem hari ini besoknya udah nggak berantem lagi, telah melupakan kejadian kemarin tanpa ada kata maaf nih kayak Kim nih, tanpa ada kata maaf? Boleh. Boleh. Halal aja. Halal aja. Damai secara langsung kan, tanpa ada kata-kata. Tapi kata-kata itu bisa menimbulkan kemesraan. Jadi bisa lebih mesra lagi kalau ada kata maafnya. Oh bener juga. Jadi boleh-boleh aja, tapi lebih baik dan lebih mesra lagi kalau ada kata-kata. Nih, langsung aja kalau gitu kita tarik hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Oki. Pertengkaran, berantem adalah suatu hal yang wajar, yang sah-sah saja. Tapi perhatikan adabnya dan perhatikan waktunya yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Sejatinya pertengkaran, berantem itu menyakiti orang lain dan membuat dirimu sendiri hatinya menjadi kotor, membuat penyakit hati. Maka berlindung kepada Allah, terhindar dari sifat seperti itu. Dan kalaupun berantem, bertengkar, lagi-lagi tetap berlindung kepada Allah, semoga tidak terlalu lama. Kadang berantem dibutuhkan untuk membuat mesra satu sama lain, tapi jangan waktunya terlalu lama tadi. Masya Allah. Ustadz Sam, silakan. Ada 7 golongan yang akan mendapat pertolongan nanti di hari hisab, mendapat naungan. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Saking tingginya perasaan persaudaraan atau saling mencintai ini, dia menjadi landasan orang yang terselamatkan nanti di hari perhitungan. Masya Allah. Jika engkau mau mengenal saudaramu, sahabatmu, siapa dia, maka lakukan 3 hal. Nginaplah di rumahnya, sehingga engkau bisa tahu sebagaimana sifatnya. Adakanlah perjalanan bersama dengannya. Dan yang ketiga, berdaganglah bersama dengannya. Maka disitulah timbul pada waktu bermalam kekecewaan atau rasa puas tidak puas, perjalanan sifatnya ketahuan bagaimana sifatnya dia, dan berdagang itu pun ketahuan kikirnya, pelitnya, atau apapun namanya. Disitulah kita bisa mengenal dia lewat adanya pertengkaran itu, untuk bisa merasakan segini loh maunya dia, ini ternyata maunya. Itu luapan isi hati sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Oki, dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi pada hari ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kim dan juga Nat yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin akur, semakin cinta satu sama lain. Boleh maju ke depan sama-sama sini. Dan kepada yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tanda-tanda agama lain, kita lihat gedung yang agama lain yang punya, kita langsung berkata subhanallah, atau tanda-tanda agama lain. Betul, Masya Allah nih. Nah sekarang kita senang banget udah bacain beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para jamaah yang ada di rumah. Nanti jamaah yang di rumah nih yang mau bertanya lagi boleh lewat Twitter ataupun lewat email kita. Sekali lagi saya ingatkan di @islamitu_indah di Twitter kita, atau di email kita di islamituindah@yahoo.com. Lewat telepon nanti hari ini kalau lagi live begini nih. Hari ini tema kita yang akan kita bahas adalah kok berantem terus sih? Mungkin tadi yang di rumahnya udah lihat nih bocoran sedikit-sedikit. Bilang tamunya Islam Itu Indah hari ini siapa ya? Loh, kok ada 2 orang cewek-cewek? Siapa ya mereka ya? Agak-agak bule nih. Agak-agak bule atau bule beneran nih? Agak-agak bule ke Makassar-Makasaran. Oh ya Allah, ke Makassar-Makasaran. Blasteran. Betul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!
lagi di Islam Itu Indah. Hari ini tema yang kita bahas adalah kok berantem terus sih. Tadi jamaah di rumah udah lihat 2 orang. Biasanya kalau orang nggak pakai hijab sama pakai hijab beda mukanya Pak Ustadz. Tunggu dulu. Daripada orang penasaran, perkenalkan dulu lah dia. Justru aku pengen bilangin ini dulu pelan-pelan. Jadi orang kalau nggak pakai hijab sama pakai hijab itu cahayanya beda ya Ustaz Zoki ya. Jadi orang yang di rumah pakai hijab. ada yang gini, itu siapa sih gitu? Siapa sih tebak-tebakan? Pangling. Siapa yo kira-kira yo? Kimberly Rider dan juga Natasha Rider. Assalamualaikum. Tangan dulu Bu. Waalaikumsalam. Kim. Waalaikumsalam. Kim sama Nat. Kim sama Nat. Gimana Kim sama sehat Nat. ya? Iya, sehat. Yang mana yang lebih dulu kata Ustadz? Boleh. Yang lahir duluan yang mana Pak Ustadz? Yang lahir duluan, ya sebelah kanan lah kakaknya. Iya. Beda berapa tahun sih Kim sama Nat? 6. Sama Natasha? 6 tahun. 6 tahun. Oh 6 tahun. Oh lumayan juga. Mukanya Kim agak lebih kecil. Agak lebih kecil. Emang Enggak, gitu kalau ya? Natasha mirip ibunya, mirip mama. Iya kalau Oh, Kim gitu. mirip papanya. Iya. Saya mana mirip? Tadi dari tadi Ustadz tuh selalu bilang gini, Orang Makassar loh. Iya, mereka berdua itu orang Makassar loh. Kalau Kim kan ini kan lagi sibuk di dunia presenting, film juga. Iya. Terus macam-macam. Kalau Natasha sekarang sibuknya apa nih? Mau ngikutin jejak kakaknya nggak? Belum tahu sih. Belum tahu. Dia lagi pilot buat acara baru. Oh gitu. Wah luar biasa. Insya Allah berjalan. Insya Allah mengikuti Amin. jejak kakaknya. Karena kakaknya kan sebentar lagi saya dengar-dengar kan mau sekolah nih di luar negeri, berarti Iya. harus ada yang menggantikan posisi kakaknya nih. Iya. Kesempatan juga sekalian kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Sekarang kelas berapa sih? Natasha kelas berapa Aku sih? sekarang kelas 3 SMA. Oh. Kelas 3 SMA, coba diri, boleh berdiri gak? Kayaknya sama deh tingginya. Ustadz, boleh berdiri? Maaf ya, cetakannya beda Pak. Oh cetakan, katanya sama-sama orang Katanya orang Makassar. Tuh. Orang Udah Makassar yakin, yang Kim. nikah sama orang Inggris. Oh gitu. Saya alhamdulillah dua-duanya Makassar Pak. Nih sebentar, tema kita hari ini kan kok berantem terus. Kakak adik beda 6 tahun. Kalian berdua sering berantem nggak? Jujur, ayo Kim. Sering. Sering. banget. Dalam hal apa sih Dalam kalau hal berantem apa? biasanya? Biasanya hal-hal sepele banget sih. Biasanya tuh kalau Iya. lagi minjem baju, dia suka minjem baju aku nih. Nggak bilang-bilang. Size-nya sama kan, nggak bilang-bilang itu dia. Kalau dia Kim bilang juga kan suka oke, pinjam baju aku juga. tapi lebih banyak dia. Nggak mau. Jadi gini kan Orang- kalau dia Jujur aku juga. Jadi giliran Kim mau Terus, pakai terus. nggak ada bajunya gitu. Bentar. kalau iya Gimana? kalau aku Ustaz mau Zoki, pakai lagi ini saya dicuci. kipasin. Ayo terus, Ustaz Zoki. Coba gimana Kim? Biar Tadi, Kim? panas Jadi nih. kalau aku mau pakai lagi dicuci tuh, baru dia pakai atau apa gitu. Kalau nggak ada di tempatnya, tiba-tiba ketemunya di lemarinya dia. Terus gimana? kalau gitu enggak, beneran. iya. tapi kan kalau misalnya Natasha ketemu- bilang, Kim juga sering pakai baju dia. karena dia suka pakai baju aku tanpa nanya. Ya udah aku ngambil aja baju dia. Sama juga. Karena dong. dia sering banget. Sama juga, berarti kan Ini menyelesaikan masalah juga. sepatu aku. Masa? Tapi dia minta, jadi aku ikhlas. Pinjam. Aku Jadi- ikhlas. Ikhlas. Tapi Juga kadang-kadang Kim pinjem kalau punya aku aku sepatunya. kalau aku minjem Oh punya ini jadi dia, punya Natasha. Ini sepatunya. perang Mahabharata aku. ada di perang persaudaraan nih. kadang dia minjem baju aku, aku minjem baju dia. Gimana sih tadi? Gimana sih? Dia ngomong yang lupa. aku minjem baju dia, biasanya nanya kan. Terus Betul. dia bilang nggak boleh, padahal dia minjem baju aku mulu. Oh gitu. Itu soal pakaian. Kalau makanan dalam hal lain juga nggak? Kalau Kalau kamar makan- mandi atau apa iya nggak? Kamar mandi kadang-kadang. Kalau Ustaz Zoki Iya. sama Ade Aku berapa duluan, tahun kamu bedanya? duluan gitu. 3 tahun. 3 tahun. Kalau 3 tahun tuh iya. berantem kayak mereka gini gak sih? 3 tahun. Harusnya lebih dahsyat ya. Enggak 3 tahun tuh sama, berantemnya juga baju juga. Karena size-nya sama, jadi bajunya tuh suka kesel. Kita mau pakai baju itu sama kayak Iya. Kim, tapi kok nggak ada sebel gitu. Makanya tadi Kim bilang begitu, Ustaz Zoki gini. Kayaknya penasaran banget Pak Ustaz. Sebentar, Pak Ustaz. Ini masalahnya pengalaman pribadi dia juga begitu. Iya, emang Jadi- bener. Mohon maaf, kayaknya kasus dirimu sama juga deh. Dengan Mas Adli siapa? sama nggak? Fadli dan Padlan kan Mas kembar. Fadlan suka Otomatis pinjam baju saya. Fadli Padlan pasti lebih kasusnya lebih parah. Soalnya kembaran dia. Iya. Dia Sepatu. aku dong. Gak ada Apa? saingan. Ada Kadir,
adiknya Pak Ustadz. Masih kecil-kecil. Nggak Ya, sama. langsung aja kita bahas satu persatu Pak Ustadz. Kok berantem terus tema kita hari ini? Pasti gini Pak Ustadz, kita bicara tentang setiap manusia atau setiap orang pasti pernah bertengkar dengan orang lain, termasuk dengan keluarga. Kalau kita berbicara tentang fitrah nggak sih Pak Ustadz permasalahan seperti ini? Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kadangkala pertengkaran itu dibutuhkan. Kok dibutuhkan? Untuk saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Untuk mengetahui isi hatinya. Kadangkala memang kalau orang bersaudara itu yang satu tenang, yang satu lagi gangguin terus. Apa namanya itu? Bukan usil. Ada memang saudara kayaknya usil banget. Kayak adik kakak itu, apalagi dekatan umurnya, itu berdekatan umurnya itu kadangkala itu senantiasa bertengkar kayak kucing dan tikus. Kayak ada film kartun itu, Tom dan apa? Ya itu, nyebutin merek lagi. Jamaah. Ini kan dipotong kan? Emangnya Baim? Jadi seperti itu. Kadangkala ini terjadi pun dimanapun. Nabi Yakub alaihissalam, saudaranya kan Nabi Ishak memiliki dua anak, Yakub dan Is. Sehingga Nabi Yakub diperintahkan untuk meninggalkan tempatnya untuk berada di Kan'an. Kenapa? Karena terjadi tidak kecocokan. Namanya bersaudara pasti ada iri hati, bahkan ada terjadi pembunuhan antara bersaudara. Qabil dan Habil. Itu biasa terjadi. Sehingga kadangkala orang tualah yang harus bijak bagaimana memperlakukan anak tidak berpihak sebelah, atau menjadikan mereka itu untuk senantiasa saling mengerti, saling memahami. Yang adik harus menghormati yang kakak, dan yang kakak harus menyayangi yang sang adik. Dalam artian disinilah tidak boleh ada ibaratnya persaingan, iri hati, apalagi kecemburuan yang sangat mendalam. Inilah yang bahaya. Pertanyaannya, fitrah enggak? Fitrah enggak? Jawabannya fitrah wajar. Karena ada keinginan untuk sama. Ada keinginan untuk tidak mau disaingi. Ada keinginan merasa, kenapa sih ibu bapak saya sekarang larinya perhatiannya ke adik? Ya iyalah, kamu kan udah pernah. Yang kasihan itu kalau kembaran. Yang kasihan itu kembar. Kalau adik kakak, kakak bisa diberikan pengertian. Kamu kan dulu 6 tahun yang lalu kamu digendong ibu, sekarang giliran adik lagi, mengerti ya, gitu. Bahkan kadang-kala bajunya turun ke adik, sehingga adik enggak pernah pakai baju baru. Dapat baju turunan, kasihan. Nah, terus kalau kembaran itu paling bahaya. Kasihan itu saya. Kalau kembaran itu lebih parah itu. Contoh padli-padlan. Itu parah itu. Kenapa? Bisa ketukar-tukar. Kenapa sih baju kita harus sama? Tapi saya belum terlalu mendalam tentang orang kembar, karena saya bukan orang kembar ya. Saya perasaan tidak kembar, tapi walaupun banyak yang mirip wajah saya. Jamaah, kalau begitu beranilah untuk mengakui kesalahan, itu yang paling penting. Beranilah untuk meminta maaf dan legowolah untuk memaafkan, itu yang paling penting. Dan ingat, sekalipun dicuci dengan 7 lautan, tetap kamu bersaudara. Bagaimanapun besarnya kebencianmu kepada adikmu, dia tetap adikmu. Bagaimanapun kebencianmu, kejengkelanmu kepada sang kakak, jahilnya sang kakak, suka mengganggu adiknya, suka mengganggu saya, bagaimanapun itu tidak boleh. Disinilah disebut memutuskan silaturahim. Hubungan silaturahim itu adalah adanya hubungan persaudaraan, adanya hubungan pernikahan. Makanya ketika terjadi pertengkaran sehingga memutuskan silaturahmi, maka disinilah dijatuhkan hukuman, yakni tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah, subhanallah.
Rasulku. Bapakku sambil gendong aku, Bapak bilang Allah Tuhan yang satu. Ibuku saat memelukku bilang Islam agama Muhammad nabiku. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ku ikhlas Allah Tuhanku dan Islam agamaku, Muhammad Nabi serta Rasulku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini senang banget kita mulai hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang selalu masuk ke Islam Itu Indah, baik itu ke email di islamitu-indah@ttv@yahoo.com ataupun ke Twitter kita di islamitu_indah. Ya, islamitu_indah. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada Ustadz. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen kita kali ini, namanya Mau Tahu? Mau tahu? Mau tahu dong. Jadi gini, menarik juga kalau Betul, ada Pak Ustadz. segmen Mau Tahu Dong, supaya yang di rumah juga bisa berinteraksi lewat Betul. Twitter, email. Jadi Betul. merasa ikut dilibatkan. Karena gini Pak Ustadz, Ustazah, sebagian orang merasa aku susah sekali nelfon ke Islam Itu Indah, nggak masuk-masuk. Iya. Nah, inilah wadahnya, tempatnya bisa lewat email dan juga lewat Twitter. Ada pertanyaan yang pertama ini dari Twitter nih Pak Ustadz, dari @diy_er. Pertanyaannya adalah, kalau imam salah bacaan dalam salat, apa yang harus dilakukan makmum? Di dalam kurung, kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, harus gimana Pak Ustadz, Ustazah? Silakan Pak Ustadz jawab. Gini, kalau berbicara masalah bacaan salat, selama bukan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah yang wajib. Ya, kalau yang lain sunat maksudnya. Tapi bukan berarti menyepelekan. Tetap memperbaiki. Kalau Al-Fatihah harus ditekankan, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Makanya harus diperbaiki sebaik mungkin. Jadi makmum yang di belakang bersuara untuk membenarkan bacaan imam. Misalkan kalau surah selain Al-Fatihah terus sudah dibenarkan, masih lupa imamnya, dibenarkan lagi, tidak bisa lagi, lebih baik ruku aja. Oh gitu. Lebih baik ruku aja. Sudah dibenarkan, yang biasa itu Al-Kafirun, la bunuh mata bunuh, wala antung abina, wala antung abina, wala antung, nggak berhenti, lebih baik langsung ruku aja. Allahu Akbar gitu. Oh gitu. Ini bacaannya, kecuali kalau gerakan, misalkan imamnya lupa, tiba-tiba dia ruku atau bergerak, kurang rakaat. Kurang rakaat, maka ucapan yang disebut oleh makmum di belakang adalah Subhanallah. Tapi kalau perempuan, tangannya diginiin. Oh gitu. Ya. Kalau jadi gini, tidak membuat kacau jamaah. tapi ada lagi gini, kalau misalnya imamnya kentut, dia malu. Ya, gini, Terus gimana? Iya kan yang di belakang kalau kan nggak tahu. makmum yang kentut, kalau dia berada pada tengah-tengah jamaah, lebih baik mengikut aja. Karena bisa merusak konsentrasi orang kalau dia tiba-tiba meninggalkan jamaah, padahal dia di tengah-tengah saf. Kalau imam, dia harus keluar, melangkah satu langkah kaki ke kiri untuk menandakan bahwa dia batal. Sehingga makmum yang di belakang imam itu orang harus cerdas di situ, siap menggantikan imam yang batal, sehingga dia tinggal melangkah satu langkah untuk menggantikan imam yang kentut tadi.
Oh, kalau imam yang nggak ngaku, yang di belakang gimana? Jamaah banyak, sah Maka nggak sholatnya? yang makmun itu sah, imamnya yang tidak sah salat. Oh gitu. Jadi kalau sebagai Mana tahu makmum makmumnya. sah-sah aja ya. Ya. Nih selanjutnya nih ada pertanyaan dari email ya, dari Ibu Resa di Jakarta. Pertanyaannya, kalau istri keluar rumah kan harus izin suami, Ustaz Oki. Kalau suaminya lagi melaut kan susah dihubungi nih. Sedangkan sang istri harus belanja untuk masak, harus bayar listrik. Nah itu gimana? Dosa nggak kalau nggak izin, Ustaz Oki? Pada dasarnya memang lantai terbaik bagi perempuan adalah lantai rumahnya sendiri. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat perempuan itu, seorang istri itu keluar dari rumahnya. Pertama, dalam kondisi-kondisi darurat. Misalnya rumahnya roboh atau misalnya kebakaran, misalnya bahaya di dalam rumahnya, dia boleh keluar rumah. Yang kedua, kalau memang dia keluar rumah itu menjadi sebuah kebiasaan dan sang suami sebenarnya dari dulu juga sudah mengizinkan. Misalnya setiap hari belanja. Dulu waktu suaminya ada di rumah itu sudah hal yang biasa dan sudah diizinkan. Itu boleh. Jadi alangkah lebih baik dari jauh-jauh hari sebelum sang suami pergi melaut atau suami pergi bekerja, dari jauh-jauh hari itu sudah dibilang, nanti aku belanja ya Pak, hari ini. Jadi itu cara mengantisipasi supaya kita pada akhirnya keluar rumah. Tapi kalaupun pada akhirnya memang tidak boleh keluar rumah, kita boleh menyuruh saudara kita atau siapapun untuk pergi berbelanja. Oh gitu. Jadi kalau nggak belanja juga ntar nggak makan. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan nggak masalah. Kalau suaminya ridho. Kalau sudah tahu, sudah tahu jadwal belanjanya, jadwal-jadwal, nggak usah perlu. tiap hari. Betul. Aku pergi lagi ya, aku pergi lagi ya. Izin melulu katanya ya. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz, ada email juga masuk dari Chandra di Bandung. Dia ini merasa dibohongi calon istrinya. Iya. Udah mendekati hari H, calon ini baru mengaku kalau dia sudah punya anak. Dan dari dulu calonnya ini mau jujur tapi takut. Mas Chandra ini kecewa berat. Apa yang harus dilakukan sekarang nih Pak Ustadz? Maka dikembalikan kepada Mas Chandra, apakah Mas Chandra bisa menerima kekurangannya? Sebenarnya gini, seharusnya ada namanya untuk mengenal itulah pentingnya ta'aruf, mengenal terlebih dahulu, jangan membeli kucing dalam karung. Ada ijab kabul, ada pemberitahuan, harus ada mengenal keluarganya. Siapa sih calonnya? Nah, dalam hal ini maka tidak bisa lagi apa boleh buat. Tergantung, kalau dia berkata, kalau begitu aku ceraikan, maka dalam hal ini boleh. Oh gitu. Jadi seharusnya tertipu. taarufnya itu. Tapi kalau mau melanjutkan tidak ada salahnya. Justru itu jauh lebih baik. Betul. Jadi sebenarnya ini masalahnya tergantung Mas Chandranya sendiri maunya gimana. Oke. Kalau Mas Chandranya masih mau silakan. Betul. Kalau tidak mau itu boleh. Dia sepanjang, karena ada dua kasus. Kalau dia menceraikan sebelum titik-titik, ada juga menceraikan setelah titik-titik. Titik-titik itu silahkan diisi sendiri ya. Iya, Mas Joki malah mungkin ada yang mau ditambahin Karena nggak? intinya dalam pernikahan itu tidak boleh ada kebohongan. Jadi kalau misalnya sudah tahu seperti itu ya silakan diistiqorohkan saja. Betul. Kembali betul, kepada betul. sang laki-lakinya ini. Nah kan. salah juga suaminya, calon suaminya kenapa waktu ta'aruf gak ditanyain semua ya kan? Iya, Harusnya harusnya ditanyain kan gini, semua. kalau misalnya dalam sistem ta'aruf atau perkenalan itu kan tidak hanya mengenal si objeknya Wanita itu saja, aja. tapi juga keluarga besarnya harus Betul. tahu gitu. Maka suami yang bagus itu dia senantiasa berkata begini, apapun yang terjadi masa lalu aku tidak mau tahu. Masya Allah. Iya, Apalagi Masya kalau Allah. sudah bertaubat, sudah menjadi orang yang baik, ya Betul, sudahlah betul, kita lihat betul. masa Seru, kini seru. yang akan datang. Ya, nah ini ada satu lagi terakhir dari Twitter dari @i_Mailani. Ustazah, bagaimana sih penggunaan yang tepat dalam membaca Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah, dan Allahu Akbar? Ya ini suka kutukar-tukar. Intinya yang gampang supaya diingat. Ya. Subhanallah. Di Indonesia kan sering kalau yang indah-indah subhanallah. Subhanallah diucapkan pada sesuatu yang tidak baik. Subhanallah maknanya adalah maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah dari Allah. maha suci Allah dari keburukan-keburukan yang kita lihat tersebut. Jadi kalau kita lihat nggak baik bilang subhanallah. Kalau lihat yang baik-baik kita ucapkan masya Allah. Atas kehendak Allah, tuh di surat Al-Kahfi ada tuh, kalau kita masuk kebun lihat yang baik-baik ucapkan masya Allah. Kita misalnya ketemu orang gitu ya, orangnya dalam kondisi yang sangat baik, kita ucapkan masya Allah. Hafalan orang bagus kita ucapkan masya Allah. Jadi masya Allah untuk yang bagus-bagus. Astagfirullah, kita memohon ampun kepada Allah setelah kita melakukan dosa atau kita menguap misalnya, kita bisa mengucapkan astagfirullah. Allahu Akbar, tentu semua orang sudah tahu Allah Maha Besar. Ketika melihat kebesaran Allah, sesuatu yang baik, kita bisa ucapkan Allahu Akbar. Tapi yang kutukar masya Allah dan subhanallah. Biasanya ya. Gimana kalau seandainya kita kutukar-tukar sepanjang kita tidak tahu, insya Allah tidak mengapa. Tapi sekarang kan kita sudah tahu penggunaan masya Allah dan subhanallah, sehingga mudah-mudahan tidak tertukar-tukar lagi. Masya Allah. Nah, masya Allah. Gini, Silakan, Bos, atau lebih mudah dihafalnya gini. Subhanallah itu berlaku pada saat sesuatu ketika kita harus mensucikan Allah. Contoh kita melihat kekafiran, contoh kita melihat kemaksiatan,
atau melakukan keburukan yang menentang Allah. Enggak kita gitu ya. Ayakul khairan aulias berkata-kata yang baik atau diam. Betul, Masya gitu Allah. Nih, Pak Ustadz, Ustazah, saya mau kasih kesempatan jemaah yang ada di rumah nih yang sudah berhasil masuk telepon ke sini. Silakan telepon ke 7918700. Kita coba angkat teleponnya. Halo. Sudah ada yang masuk belum ya? Assalamualaikum. Oh, sudah ada yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Mia di Denpasar. Ibu Di Pasar Bali. Ibu Mia di Denpasar. Silakan Ibu Mia. Masya Allah. Assalamualaikum Denpasar. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mia pertanyaannya. Saya mau bertanya dengan Ustazah Oki. Boleh. Saya punya masalah begini, Ustazah. Saya punya adik. Dari kecil saya sudah besarkan adik saya. Sampai sekolah juga saya menyekolahkan. Terus saya juga sudah meminta. Selama pernikahan saya ini kurang bahagia memang. Sejak ada kehadiran adik saya. Jadi kan saya juga sering berantem sama adik saya, Ustazah. Begini, setelah berantem kayaknya mungkin adik saya sakit hati sebagaimana. Terus kok sekarang suami saya selingkuh dengan adik saya. Suaminya apa, Bu? Ibu Mia. Suami saya sekarang dengan adik saya selingkuh. Terus adik saya sekarang sudah, maksudnya tidak lama hubungannya sama suami saya tidak lama. Terus saya tanya sama suami saya, kamu kira-kira pilih siapa? Kalau kamu masih dengan adik saya silakan teruskan. Kalau sama saya buang adik saya bilang begitu. Tapi suami saya masih memilih saya. Jadi saya bilang sama suami saya, kalau begitu kamu buang adik saya. Terus sampai sekarang adik saya masih minta maaf dengan saya, berjanji tidak hubungan lagi saja. Tapi yang saya mau tanyakan, bagaimana saya menyikapi adik saya? Dan maaf saja, adik saya sudah pernah hamil, sudah digugurkan, sudah pernah digugurkan. Terus, iya, Ibu Mia. Ibu Mia, ya, tenang dulu, biar pelan-pelan kita coba bahas satu persatu ya. Jadi intinya itu adalah bahwa Ibu Mia ini yang membesarkan adiknya, menyekolahkan segala macam. Setelah Ibu Mia menikah ini ternyata adiknya ini ada hubungan dengan suaminya, sampai dengan adiknya ini hamil, bahkan digugurkan. Nah sekarang adiknya ini sudah mencoba meminta maaf kepada kakaknya. Tapi sekarang perasaannya si Ibu Mia ini harus bagaimana dengan adiknya nih? Intinya seperti itu kurang lebih. Bagaimana Ustaz Zoki? Ibu, saya memahami betul perasaan ibu yang sakit, terluka, merasa kok saya sudah baik kok dibalas dengan seperti itu. Sebenarnya apa yang ibu lakukan tadi sudah benar, karena ibu melakukan tabayun, yaitu berbicara kepada suami dan berbicara kepada adik. Ibu berbicara kepada suami, suami tetap memilih ibu, pada akhirnya ibu yang memutuskan sendiri bahwa pernikahan ini dilanjutkan, alhamdulillah. Dan kemudian mengenai adik ibu, untuk hati ibu yang sedang terluka, memang sebenarnya memerlukan waktu, Bu. Memerlukan waktu. Saya nggak bilang ibu harus memaafkan, karena itu pasti berat sekali. Ada rasa pengkhianatan di situ, karena adik maupun suami mengkhianati ibu. Tapi ibu butuh waktu berproses untuk menyembuhkan hati ibu dulu. Sekarang yang ibu lakukan adalah ibu fokus terhadap diri ibu sendiri untuk mendekatkan diri dulu kepada Allah. Ibu ambil sejadah ibu di sepertiga malam, ibu menangis di situ, ibu mengadu kepada Allah di situ, ibu lemparkan masalah ibu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bisa menyembuhkan hati ibu. Setelah itu ibu pasti tahu apa yang akan ibu lakukan. Memang pada saat ini ibu mungkin tidak bisa melihat wajah adik ibu karena terlalu sakit, itu tidak mengapa, Bu. Tapi yang paling penting, yang fokus adalah sekarang ibu sama Allah dulu. Perbaiki hubungan ibu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan ibu dengan sekitarnya. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditambahkan? Sebentar Ibu, ada yang mau ditambahkan Ustaz, silakan. Kalau buat ibu sudah diselesaikan Ustaz Oki. Saya cuma mau memberikan warning, peringatan buat semua laki-laki yang memiliki ipar. Ipar itu adalah musuh. Ipar itu adalah musuh sebenarnya. Jadi jangan pernah
satu rumah dengan ipar. Betul. Nggak boleh. Ipar adalah Apalagi, maut, hati-hati. Ipar itu adalah maut bagimu, kematian untukmu sebenarnya. Itu Rasul katakan. Jadi ibaratnya gini, kalau ada laki-laki suami istri kan tidak boleh satu rumah dengan adik ataupun kakaknya saudara perempuan kita, saudara istri kita. Ipar. Kenapa ipar kita? Karena itu bahaya. Dia bukan muhrimmu dan kamu haram menikahinya. Karena tidak boleh memadu adik kakak, tidak boleh. Itu cuma terjadi pada zaman dahulu. Tapi untuk zaman sekarang dan di zaman Rasulullah itu diharamkan menduakan, memadu antara kakak dan adik. Itu haram. Ini pelajaran bagi kita untuk hati-hati terhadap ipar. Karena kenapa? Tadi dia itu bahwa kita nggak pernah menyangka. Kita kan anggap adik sendiri, tapi ternyata itu bisa banyak pintu perselingkuhan dari situ. Itu senjata setan untuk mengganggu rumah tangga. Itu alatnya setan. Nauzubillah, Dekatkan diri pada Allah ya, Bu. Ibu Mia, mudah-mudahan masalahnya terselesaikan ya, Bu. Saya mau ada yang ditanyakan lagi. Ya, kenapa silakan? Ya, sedikit aja, Bu, silakan, Bu. Bagaimana, siapa yang di antara bertiga ini yang paling berhala dan paling berdosa, Ustazah? Oh, yang paling berdosa di antara bertiga. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, orang yang terbaik adalah saling introspeksi dirinya, bermuhasabah terhadap dirinya. Ibu bermuhasabah, mungkin ada andil kesalahanku, mungkin kurang melayani suami dengan baik. Betul. Itu orang terbaik, bermuhasabah, melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang lain-lain tentu ibu sudah paham. Dosa zina itu masya Allah, orang-orang yang astagfirullahaladzim, semoga kita terhindar dari perbuatan zina. Yang lajang belum menikah, dosa zina ketika dia berzina adalah dia apa nih namanya? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Yang sudah menikah lebih parah lagi. Yang berzina ketika dia menikah adalah ia dirajam. Rajam itu dikubur sampai ke leher, dilempari batu sampai mati. Nauzubillah, subhanallah. Jadi kalau berbicara siapa yang bersalah, siapa yang paling banyak dosanya, itu Allah yang menentukan. Ya, kita nggak bermuhasabah pernah tahu. diri saja. Bermuhasabah aja masing-masing. Nah, Ibu Mia mudah-mudahan puas dengan jawabannya dari Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Untuk yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang harmonis dalam Islam. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang mau celaka. Tidak ada manusia yang mau merusak, apalagi merugikan diri sendiri. Ketika manusia merasa tidak suka, itu wajar. Ketika manusia jengkel, marah, itu wajar. Tapi bagaimana dia bisa bertahan menyikapi kemarahannya? Pelampiasan kemarahan itulah yang kadangkala manusia tidak sadar. Anda marah, Anda jengkel, tapi jangan pernah lepaskan dari mulutmu. Jangan lepaskan dengan tindakan, karena itu akan merugikan diri kita. Di dalam Al-Quran lebih banyak memberi maaf daripada meminta maaf. Karena kata-kata memberi maaf sebenarnya jatuhnya pada diri kita. Ketika manusia tidak mau memberi maaf, maka disitulah kerugian yang terjadi pada dirinya. Karena dia sebenarnya merusak dirinya sendiri, merusak hatinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan segala-galanya. Mana orang tahu kalau dia marah? Ketika kita jengkel sama seseorang, cepatlah maafkan mereka, ikhlaskan, halalkan mereka. Kenapa? Karena bisa jadi yang membuat kita marah, dia tidak sadar kalau dia telah melakukan hal yang membuat kita marah. Kajian kita kali ini kadangkala membuat kita rasa, ini aku loh, ini aku loh, aku maunya seperti ini. Jangan pernah memaksa orang untuk bisa mengerti dirimu. Tapi kitalah yang harus berusaha untuk mengerti orang lain. Berlaku adil itu tidak harus sama. Jangan meminta orang tua untuk berlaku adil dengan memberikan sama. Tidak. Tidak.
Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sosok adik jangan pernah berkata, kenapa uang jajan saya tidak sama dengan kakak saya? Tidak akan sama, karena kebutuhanmu tidak akan sama dengan kakakmu. Kenapa saya dibedakan dengan adik saya? Jelas karena kamu laki-laki, dia perempuan. Jangan pernah meminta keadilan yang harus dalam artian adil itu harus sama. Apalagi manusia tidak mampu berlaku adil, hanya berusaha untuk berlaku adil. Karena adil itu hanya pada Allah. Adik kakak, satu bentuk kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, karena kita diberikan nikmat oleh Allah. Sosok Kim mendapatkan adik yang bagaimanapun dia adalah adik. Menyakiti perasaannya, siapa yang paling jorok? Siapa yang paling berantakan? Sama-sama sih kayaknya. Ya ampun. Terus gini, Kalau jawabannya sama-sama, saya curiga. kenapa? Itu Kim. Enggak. Dengar jawabannya Tunggu. Nat, gimana? Saya pengen tahu kalau misalnya berdua berantem, terus damainya tuh gimana? Baikannya tuh gimana? Gengsi nggak minta maaf? Atau baikan aja gitu langsung tanpa kata-kata maaf? Otomatis. Tanpa Iya, kata-kata tanpa sih. kata-kata. Kalau aku tipe orang yang hari ini berantem terus tidur, besoknya udah fine-fine aja gitu loh. Iya. Kalau dia nggak tahu sih. Cuman ya biasanya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu teman sekamar. kan aku ya udah aku diem aja kan setelah udah berantem, udah diem aja gitu loh. Tidur kayak nonton TV kayak apalah. Iya, paling diem aja. Nah, gimana sih? Iya. Harusnya ngomong. Natasha gimana? Ya. Itu dong. Ngomong aja. Jawab dong. Kalau Jawab dong. paling kalau orang tua aku masuk tuh, ya udah saling maaf-maafan, maaf ya, gitu dong. Gitu loh. Paling nggak ikhlas, Nggak ikhlas gitu Paling- ngomong maaf. makanya nggak ikhlas kan kalau disuruh kan nggak ikhlas. Tapi akhirnya besoknya udah fine aja. Fine-fine aja, baik-baikan Udah sendiri aja. curhat-curhat lagi. Tapi kalau habis berantem itu baikan itu malah semakin dekat, gak semakin tahu satu sama lain gak sih? Kerasa gak sih? Nggak juga sih. Nggak tahu. Gak juga ya? Biasa. Gak ngaruh juga. Nih, pada saat berantem, pada saat Mungkin karena berantem, umurnya masih segini kali ya, mungkin nanti ke depannya katanya orang tua sih ya, nanti ke depannya kalian saling kangen. pada saat berantem Oh, ada gitu. perasaan sedih nggak? Aduh sedih deh sebenarnya berantem, sebenarnya nggak pengen kayak gini sih. Cuman kok kesel tuh gitu. Ada nggak perasaan sedih? Rasanya Sasoki. Ya itu waktu dia berantem sama adiknya. Kalau Coba kalau tanya berantem dulu. kan lagi egois-egoisnya tuh, Iya. jadi enggak sih. Jadi paling Nggak kita ngerasa mikirnya sedih. diri sendiri gitu. Apa yang ngangenin? Nat kepada Kim. Kalau Kim suka keluar negeri untuk syuting atau Kangen nggak? berhari-hari kangennya, kangen apanya Kalau- sama Kim? kalau- Nat, iya. Nat. Ya udah. Natasha. Kakaknya Paling- direm dulu. terus. Paling kangennya Kangen berantem. Sama juga. Apa yang dikangenin dari sosok Kim? apa ya? Suka Kita akan lanjutkan setelah ini. Aduh, dia akan berantem terus kangennya apa coba? Kangennya apa coba? Satu aja. Satu aja. kalau suka jalan, Bentar ya. kalau jalan ke mall Sendirian. jalan bareng-bareng. Oh biasa jalan Dibeliin bareng-bareng. makanan. Suka soalnya. ditraktir ya. Iya. Aku traktir. Oh ya ampun. Berarti kalau Jadi yang misalnya- dikangenin cuma duitnya doang. Ayo jamaah di rumah, kita kasih kesempatan juga nanti untuk bertanya langsung kepada Ustaz dan juga Ustazah. Langsung head lover kesini ke 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Jangan lupa yang mau bertanya lewat email, kirim di islamitu_indah, Twitter. Dengan hashtag berantem aja. Setelah ini Pak Ustadz akan bertausiah tentang menciptakan Ustazah Oki tentang bagaimana menciptakan keharmonisan. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Bersikap adil sahabat pada siapa saja.
posisinya. Adillah dalam kebaikan, kelembutan, kebaikan. Adillah dalam kelembutan, kebaikan, kelembutan. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Bersikap adil sahabat pada siapa saja. Bayangkan diri kita ada di posisinya. Adillah dalam kebaikan, kelembutan, kebaikan. Adillah dalam kelembutan, kebaikan, kelembutan. Bagaimanakah kita menciptakan keharmonisan walaupun sering sekali bertengkar? Yang sering bertengkar siapa, Bu? Di sini, Bu, coba tunjuk tangan. Bertengkar sama anaknya, bertengkar sama mertuanya, bertengkar sama suaminya, sama saudaranya, kakaknya, adanya, tetangganya. Coba, Bu, tunjuk tangan, Bu. Gak ada? Yang disuruh ibu-ibu. Kenapa yang katakan Ustadz sama bapak? Aku pancing ibu-ibu. Pasti pernah bertengkar ya nggak, Bu? Ya? Pernah. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan berarti bohong. Nah, sekarang pertanyaannya gimana supaya kita menjaga keharmonisan walaupun kita pernah atau sering sekali bertengkar. Ingat, ketika ada orang bertengkar, ada api-api permusuhan di dalam hatinya, kesel, benci, dendam. Ingat bahwa itu pertama adalah perbuatan dari setan yang senantiasa menyesatkan manusia, sebagaimana setan berjanji, iblis berjanji ketika dikeluarkan dari surga menyesatkan kita semua. Salah satunya adalah mengobarkan permusuhan. Anak marah-marah sama ibu, setan bikin anak itu jadi anak durhaka. Ibu marah-marah sama anak, ibu-ibu yang zalim pada anaknya. Suami yang biasanya marah-marah sama istrinya, suami yang zalim. Istri yang marah-marah sama suaminya, istri yang nusyus atau istri yang durhaka. Kakak dan adik saling bertengkar, itulah misi dari setan. Maka ketika mengetahui, oh ketika mau berantem ini kan misinya dari setan, apalagi suami istri. Misi terbesar setan, misi terbesar iblis adalah mencerai-beraikan suami istri. Jadi kalau pada akhirnya mau berantem, ini dari misi dari setan. Ingat itu dulu, supaya kita nggak terjebak dalam kemarahan yang berlarut-larut. Marah boleh tapi tidak berlarut-larut. Yang kedua, menciptakan keharmonisan walaupun sering bertengkar. Apa? Bertengkar boleh tapi ingat ada adab-adab dalam bertengkar. Tadi kita sudah bahas, tidak mencaci maki, tidak dengan tangan, tidak lebih dari 3 hari, dan adab-adab yang sudah jemaah tahu semuanya. Ketika sedang marah, alangkah lebih baik diam saja. Bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah, diam saja, larinya ke masjid. Jadi kalau lagi berantem, larinya jangan aneh-aneh, larinya jangan curhat sama orang yang malah ngomporin kita jadi malah gede masalahnya. Larinya kalau lagi marah-marah bukan ngadu sama orang lain sehingga membuat kita adu domba. Tahu nggak, aku tuh sebel banget sama orang itu, kamu juga kesel dong sama orang itu. Tahu nggak, orang itu tuh jahat juga loh sama kamu. Kita yang punya masalah, kita ngajak geng kita untuk benci juga sama orang itu. Ya nggak boleh tuh. Orang-orang yang jahat lisannya tuh seperti itu. Kita tahu adab-adab ketika bertengkar, kalau lagi sebel, kalau lagi marah. Marah itu dari setan. Setan dari api, silahkan berwudu dengan air tentunya untuk memadamkan api tersebut. Lagi marah, lagi sebel, supaya nggak besar, silahkan marahnya itu dengan kalau berdiri duduk, kalau berduduk baring, untuk meredakan emosi kita. Makanya tadi Kim betul, kalau marah udah tidur aja, ya, untuk meredakan kemarahannya. Adab-adab seperti itu. Tapi tadi di awal kalau jemaah mendengar Mas Fadli pernah bilang, kan kalau misalnya kita diemin saudara kita boleh kalau dalam rangka pendidikan, kan Mas Fadli bilang gitu. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Kita marah sama saudara, biarin aja aku marah seperti ini dalam rangka mendidiknya. Contohnya siapa? Rasul pernah marah, Rasul pernah menegur Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Didiamkan selama 50 hari, betul, tapi dalam rangka pendidikan saja. Bukan dalam rangka untuk memusuhi, apalagi untuk membenci. Tapi dalam rangka supaya ia sadar bahwa ia berbuat salah dan kemudian ia memperbaiki kesalahannya. Itu boleh-boleh saja. Dan kedua dan ketiga, apalagi supaya tetap harmonis, sering berantem tapi tetap harmonis, minta kekuatannya sama Allah. Dari Allah, minta kekuatannya, lemparkan permasalahan kepada Allah. Kalau lagi bertengkar, ingat, ketika kita bertengkar, kita sakiti saudara kita adalah bagian dari diri kita. Kita marah sama dia, kita sakiti dia, sesungguhnya kita menyakiti diri kita sendiri. Istri yang marah pada suami menyakiti diri sendiri. Kakak marah sama adik, adik marah sama kakak, sesungguhnya dia menyakiti dirinya sendiri. Karena kalau ada bagian tubuh yang sakit, seorang mukmin adalah satu tubuh. Bagian salah satu tubuh yang sakit, maka seluruhnya akan terasa sakit. Maka minta kekuatan kepada Allah untuk terhindar dari sifat-sifat pemarah, sifat-sifat reaktif. Apa itu reaktif? Dengar satu masalah langsung meledak marah-marahnya. Tidak, tapi belajar dan berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah supaya ketika dengar satu permasalahan, ketika ada kekesalan, diberikan kesabaran dulu. Rabbana afriq alaina sabran, berikan kesabaran ya Allah, kata Allah ya di dalam Al-Quran. Bagaimana cara supaya menjadi pribadi yang sabar? Banyak-banyak berdoa. Lagi kesel, bukan meledak dulu, tidak, disimpan dulu, dipikirkan dulu, ini pantas nggak sih permasalahan seperti ini aku sebar luaskan? Pantas nggak sih permasalahan seperti ini aku meledak-ledak perkataanku? Karena hati-hati, kalau sudah marah, kita keluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali, Bu. Kata-kata yang telah menyakiti hati orang, yang sudah membekas di hati orang, kita tidak bisa tarik kembali. Maka pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Pikirkan dulu, pantas nggak, layak nggak aku marah sebegininya dengan permasalahan yang seperti ini. Jadi bercermin supaya kepada diri sendiri nyesel dulu. Ya. Kira-kira kalau kita ngomong begini, kita digituin orang marah. Jangan pernah membenci Padlan. Enggak lah Pak Ustadz. Mungkin tidak suka perbuatannya, nggak suka ketika Betul. lakunya, Betul. jengkel dengan perbuatannya, tapi jangan sampai engkau tidak bersapaan. Betul, tapi kalau bicara kakak sama adik kembaran itu biasanya kalau kita kesel itu lebih kepada mendidik atau lebih kepada supaya dia tidak terpuruk atau tidak salah jalan gitu sih arahnya ya Ustaz Zoki ya. Alasan. Kakak tuh biasanya itu menasihati adik gitu. Nanti kita bahas yang itu tuh. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Nah, setelah ini juga Ustaz Zoki akan membahas tentang apa batasannya ketika berantem-berantem itu sudah dianggap berbahaya. Nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek, dan untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Atau yang nggak bisa telepon, langsung aja ke Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag berantem aja. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jika terjadi sengketa antara keduanya, maka damaikanlah, islahkanlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Pentingnya persaudaraan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu,
dan tidak akan beriman kalian sampai kalian saling mencintai. Ketika orang sudah saling mencintai, maka timbullah iman. Dan karena sebab iman itulah seseorang masuk ke surga. Pentingnya persaudaraan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Ustadz. Yang tadi Ustadz bacakan adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Memberitahukan kepada kita kalau terjadi perselisihan ternyata boleh untuk mendamaikan, maka harus malah dianjurkan. Makanya kebohongan boleh ada 3 ya Ustadz ya. Salah satunya kebohongan apabila jemaah semua kalau kita ingin mendamaikan satu sama lain. Nah itu, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita lihat ada orang yang berselisih, ada orang yang bertengkar, berarti kewajiban mukmin yang lainnya adalah mendamaikan. Begitu pula kalau ada suami dan istri yang bertengkar, ada yang namanya hakam, ada yang namanya keluarga, ahli keluarga yang satu sama lain bertujuan untuk mendamaikan, bukan untuk mengkompor-kompori. Nah sekarang kita akan membahas kapankah ketika bertengkar atau berantem itu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Pada saat berantem itu atau bertengkar itu pada saat yang seperti apa? Biasanya kalau orang-orang yang bertengkar atau orang-orang yang berantem, tadi Ustadz mengatakan nggak apa-apa karena itu adalah fitrahnya manusia. Islam sama sekali tidak melarang secara mutlak, Bu. Nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, karena pasti yang namanya persaudaraan, persaudaraan sedara, persaudaraan seiman, pasti ada yang namanya selisih paham, pasti ada yang namanya kesel-keselan, itu ada. Tapi ada batasan-batasannya. Kita akan membahas ketika berantem itu berbahaya. Kalau yang pertama, kita tidak bisa menjaga lisan kita pada saat kita bertengkar. Seringkali yang namanya orang bertengkar, berantem itu sama setan itu dikipas-kipasin, makin meledaklah kita. Sehingga seringkali ketika orang bertengkar ada sumpah serapah yang ia katakan. Yang ia keluarkan dari mulut-mulutnya adalah julukan-julukan yang kasar, menghina, mencaci maki, kata-kata yang tidak patut dilayangkan oleh seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Betul nggak jemaah yang di rumah, kalau berantem sebagian dari kita biasanya mengeluarkan kata-kata kebun binatang misalnya, ya Bu, menggunakan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Berantem boleh, bertengkar boleh, tapi tidak dengan kata-kata yang seperti itu. Aku sumpahin, ibu marah sama anak, aku sumpahin kamu tuh, hati-hati tuh para ibu ketika mengucapkan aku sumpahin kamu, kamu jadi anak begitu, maka siapa tahu doa ibu itu akan dikabulkan oleh Allah. Ingat, doa orang tua adalah doa yang mustajab, doa seorang ibu doa yang mustajab langsung didengar oleh Allah. Jadi ibu-ibu nggak boleh bilang dasar anak nakal, dasar anak bodoh, nanti anaknya jadi bodoh beneran, nakal beneran. Begitu juga antara saudara atau suami dan istri. Suami dan istri Allah perintahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la tadribul wajah, jangan mukul wajah, la tuqabbih, jangan mencaci maki. Berantem boleh tapi tidak dengan caci maki. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mencaci maki? Kan kita bisa beristighfar, Bu. Kan kita bisa menahan lisan kita ini. Makanya kalau orang marah, diem, itu bagus. Ada jenis orang-orang yang boro-boro marah, giliran mau marah langsung nangis aja tuh, air mata keluar. Bener nggak, Bu? Ya, nggak sanggup marah, saking kesel, saking gemesnya itu air mata aja tuh yang keluar. Tuh contoh istrinya Ustadz misalnya. Contoh saya juga tuh begitu tuh, Bu. Ibu-ibu juga begitu tuh. Ya, nggak bisa, saking keselnya udah nangis aja tuh. Tuh ciri-cirinya perempuan, nggak apa-apa, bagus. Daripada kita mengatakan sumpah serapah. Kemudian julukan-julukan yang kasar, dasar, saya juga nggak mau nikah sama kamu, dasar kamu saudara saya, apaan kamu gitu ya. Julukan-julukan yang kasar tidak boleh. Karena memang tidak boleh juga mengolok-olok tuh di suratnya Al-Hujurat ayat 11. Tadi kan Ustadz membacakan, Ustadz Syab membacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 11 memerintahkan kepada kita untuk tidak mengolok-olok. Biasa orang bertengkar, orang berantem diolok-olok tuh orang. Bisa jadi orang yang diolok-olok jauh lebih baik daripada kita. Kedua, batasan-batasannya kalau bertengkar kemudian berbahaya apa? Kalau sudah ada nih, tangannya bergerak nih, nggak boleh. Nggak boleh. Di surat An-Nisa 34 saja untuk istri yang nusyus, istri yang durhaka saja itu tahapan paling terakhir. Itu berlaku untuk kita semua. Pukulan ini tahapan paling terakhir setelah semuanya sudah dilakukan dan ternyata tidak bisa. Dinasihati tidak bisa untuk istri misalnya ya, dipisahkan dari ranjang tidak bisa. Kemudian boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nggak suka Allah yang namanya kekerasan itu. Makanya ada yang namanya kisos. Tuh di dalam Islam tuh kisos gitu ya. Kalau melakukan ini, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi mukmin yang baik itu akan selamat orang-orang dari lisan dan tangannya.
Hati-hati. Kemudian yang ketiga, apalagi membahayakan kalau ia bertengkarnya lebih dari 3 hari. Kenapa sih harus 3 hari? Allah membolehkan kita berantem 3 hari, boleh. Karena di dalam waktu 3 hari itu kita bisa bermuhasabah, kita bisa introspeksi. Tapi hati-hati, orang yang berantemnya lebih dari 3 hari, ingat nanti dia ketika meninggal dunia dalam keadaan masih berantem, maka neraka baginya, kata Rasul. Kemudian ingat, setiap hari Senin dan Kamis itu Allah itu kan malaikat-malaikat mengambil pahala-pahala orang kan, dan pintu surga dibuka. Dan orang-orang yang masih bertengkar Senin dan Kamis itu pahalanya, pahala semua itu akan tertahan, amal-amalnya tertahan karena dia masih bertengkar. Gak nyampe. Masih bertengkar. Makanya disuruh untuk setelah 3 hari silakan berdamai. Kenapa 3 hari? Karena manusia itu memiliki sifat lupa. Ya. Jadi manusia itu setelah 3 hari pasti besok 2 hari kemudian dia sudah membuka untuk memaafkan itu. Jadi kalau sudah lewat 3 hari itu berarti sudah dendam itu. Dan kalau memang orang, kalau gelas 1 itu tidak bunyi tuh, tapi ketika sudah ada 2 gelas itu pasti bunyi. Apalagi kalau 3 gelas, apalagi kalau banyak gelas pasti. Jadi itu aja. Betul. Jadi berantem nggak boleh lama-lama, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh mukul-mukul. Tapi kalau kita di dalam keluarga, kalau bicara kakak, adik, apalagi belum menikah, masih serumah, itu kalau berantem pasti biasa dong. Sehari bisa berapa kali Ki berantem sama Nat? Sehari, kalau moodnya lagi sama-sama nggak enak tuh bisa seharian aja gitu, nggak enak. Bisa Jadi berapa kali berantem enaknya sehari? tuh ya udah aku di kamar aja, dia di luar. Jadi berantemnya diam-diaman ya, diam-diaman atau saling mencaci maki, teriak-teriakan gitu. Kim, paling kamu sekamar? iya kita sekamar. Oh ya. Iya. Kalau berantem berdua, Nat sama Kim, ya papa sama mama gimana? Misahin apa? Ya udah biarin terus aja, biar terus. Nggak, berantemnya gimana dulu Mas Fadli? Kan berantem Biasanya perempuan gimana? beda. Perempuan tuh berantem itu ada aja urusannya kan. Iya, berantemnya tarikan rambut atau gimana? atau Wah. teriak-teriak atau diam-diaman. Adu mulut. Adu mulut atau diam-diaman. Ya awalnya paling adu mulut, Iya. paling 10 menit lah. Habis itu Lama juga lu. 10 menit. Durasi kita ngobrol aja 10 menit sih lama banget sebelum iklan. Nggak sampai 10 menit lah Nggak sampai maksimal 10 menit. Paling Terus abis itu aku keluar kamar. dia keluar kamar. Terus masuk lagi, berantem Terus- lagi. Gak Terus kelar-kelar dong. langsung ngadu ke orang Siapa yang tua. ngadu? Kadang aku, kadang dia. Oh gitu. Iya. Yang paling sering dimarahin siapa? Dia. Enggak juga. Karena dia yang sering salah. Enggak. Oh gitu. Terus bentar, masalah yang paling sering bikin kalian berdua berantem tuh apa sih? Selain tadi. Masalah Tukar-tukar apa baju. ya? Apa ya, karena ada banyak lah sepele-sepele sih biasa ya. Cuman kan karena kita emang satu kamar gitu. Taruh barang tidak pada tempatnya jadi bahan berantem. Iya bisa tuh. Pengalaman pribadi Ustaz. Meja aku, meja dia, Mohon banyak maaf ya. barang-barang dia di Mohon meja maaf, aku. tanpa